Halo teman-teman, balik lagi di komunitas teman baca, banyak teman banyak baca. Kali ini kita sedang ada di program Teman Ulas, salah satu program dari komunitas teman baca, yaitu kita akan mengulas satu buah buku dan mengulasnya baik itu secara unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, dan juga pandangan dari kami sebagai pengulas tentu saja. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani sama dua orang anggota komunitas teman baca juga. Bisa perkenalkan diri dulu teman-teman. Oh, halo semuanya, saya Aura dan teman di samping Saya Fikri. dan ini moderatornya belum. Oh iya, nama saya Hakim. Nah, kali ini kita akan bahas satu buah buku yang cukup populer tentunya, karya George Orwell. Yaitu kalau di sini dia bilang Negeri Binatang, tapi di buku-buku yang lain itu Animal Farm. Iya, Ya, animal. Nah, spoiler juga teman-teman, kami di sini baca 3 buah buku dari masing-masing penerbit yang berbeda ya. Kalau di sini aku dari penerbit Kakak Tua. Kak Aura dari apa? Oh, saya Woi, sangat care sekali. saya dari mana tulisan penerbitnya? Bentang. Oh ya, dari Bentang, dengan penerjemah Profesor Bakti Subanto. Ini kalau ini sama ya? Sama. Oh, sama kayak Kak Fikri. Jadi karena berbeda-beda penerbit ini, jadi untuk narasi maupun beberapa nama tokoh di sana itu agak sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi itu mungkin hal yang wajar begitu kita temukan di beberapa penerjemah dan penerbit yang berbeda-beda. Nah, untuk pertama-tama mungkin teman-teman yang jadi viewers atau mungkin abang yang ada di sana mungkin penasaran gitu, kok bisa gitu sampai baca Animal Farm gitu. Mungkin dari Bang Fikri dulu. Oke. Saya tuh penasaran sama Animal Farm nih karena sering guys muncul di FYP di Instagram gitu. Karya-karya George Orwell gitu. Animal Farm itu apa sih? Terus dosen saya juga nawarin gitu. Kalau kalian mau belajar tentang politik, boleh tuh kenalan sama Animal Farm. Ya jadi juga pernah lihat di toko buku gitu. Ya Animal Farm ini apa sih gitu? Nah, kan animal, hewan gitu, peternakan hewan. Apa sih menariknya gitu? Nah itulah yang bikin saya tertarik gitu, penasaran. Nah gitu sih paling. Oh, saya sekarang nih. Kalau saya juga nggak jauh-jauh amat sih dari Kak Fikri karena kami sama-sama Gen Z ya. Ya. Ya, jadi kalau saya juga sama taunya dari Twitter mengenai buku Animal Farm ini. Tapi yang bikin saya tertarik untuk membacanya itu adalah ketika saya mulai tertarik dengan isu politik yang ada di negara kita gitu. Yang awalnya saya kayak apa sih ini gitu, terus tiba-tiba kayak kok begini sih? Dan kalau dari Twitter yang saya dapat, buku ini tuh bisa menjawab kenapa apa yang relevan isu yang terjadi saat ini dengan mungkin kalau di buku ini tuh diangkat dari revolusi Rusia gitu. Jadi saya tahu kenapa ternyata kejadian sekarang nih kejadian dulu tuh masih relevan sama sekarang gitu loh. Jadi saya tertarik untuk baca. Ya saya baca awalnya tuh dari ulasannya aja sih itu. Kalau ini Kak Hakim sekarang. Kalau saya mungkin saya agak sedikit berbeda ceritanya. Kalau misalnya tadi Bang Fikri tadi bilang kalau dia lihat dari internet gitu, dari Instagram. Kak Aura bilang dia juga sama kurang lebih begitu, dan ada sedikit relevansi dengan kehidupan kita yang di sekarang begitu. Kalau saya itu direkomendasikan sama salah seorang teman juga, satu komunitas juga. Dia dulu merekomendasikan 2 buah buku. Awalnya saya kan itu jarang baca fiksi ya, jadi saya memutuskan untuk tidak terlalu sering baca-baca buku fiksi begitu. Tapi karena background saya yang dihukum, dia bilang kalau buku ini bagus kalau dia baca begitu kan, dan relevan juga sama jurusan saya yang ada di hukum begitu, dan mungkin akan ada kecocokan. Dan akhirnya saya coba baca-baca, ternyata kok asik ya. Dan karena baca buku ini saya jadi tertarik untuk baca buku fiksi yang lain. Jadi kayak semacam kecanduan karena baca satu buah buku yang bisa dibilang tipis begitu tapi syarat akan makna, terutama buat saya pribadi gitu. Ya begitu deh. Ya, mungkin langsung aja kita bahas tentang
bukunya begitu. Oh, mungkin yang pertama kita bahas tentang penulisnya nih. Dimulai mungkin dari Kak Aura. Apa sih yang Kak Aura tahu tentang penulis gitu George Orwell ini? Oke, Kak Hakim. Jadi yang menulis buku Animal Farm ini atau peternakan binatang ini namanya George Orwell. Tapi itu merupakan nama apa ya? Nama pena gitu. Dia punya nama asli itu namanya adalah Eric Arthur Blair gitu. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1903 di India. Kemudian pada tahun 1907 beliau pindah dengan keluarganya ke Inggris gitu. Kemudian George Orwell ini dulunya pernah bekerja sebagai polisi imperial di India gitu. Jadi dari situ dia punya pemikiran tentang imperialisme gitu. Terus lama-kelamaan bangkit juga tuh jiwanya untuk menulis buku, sehingga dia juga jadi penulis dan jurnalis gitu. Nah, George Orwell pernah ikut perang di Spanyol itu pada tahun, kalau tidak salah perang Spanyolnya itu ya 1937-36 gitu ya. Ya gitu. Dia ikut berperang di negara Spanyol itu untuk melawan fasisme gitu. Itu sih sekilas tentang penulis. Kalau Kak Fikri ada tahu juga nggak tentang latar belakang penulisnya gitu? Lebih ke latar belakang kenapa dia menulis bukunya sih ya. Oh iya. Soalnya fun fact gitu ya guys, si Orwell ini kan ikut seperti yang kata Kak Aura bilang gitu, dia ikut milisinya si POM namanya. Itu tuh bagian marxismenya di Spanyol, tetapi dia itu anti dengan Stalin. Nah, waktu itu kan Stalin juga sebetulnya ikut membantu maksudnya mereka itu masih kolega atau koalisi ya, koalisi dari si Orwell yaitu POM sendiri, si Stalin tuh. Nah, namun karena si Stalin itu tahu bahwa yang diikuti milisi yang diikuti oleh si Orwell ini anti dengan dia gitu, anti dengan kediktatorannya dia, maka di situ muncullah korupsi, muncullah istilahnya pembantaian dari Stalin itu dalam tubuhnya si POM itu sendiri. Makanya waktu itu George Orwell akhirnya pergi kabur ya, karena ya gitu teman-temannya yang lain yang POM itu habis dibantai sama si Stalin itu. Nah, menurut saya si Orwell ini kan sangat lekat gitu membahas Animal Farm ini dengan bagaimana situasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet ya di situ. Nah, mungkin dari pandangan saya itu si Orwell ini istilahnya masih memendam dendam ya. Makanya dia itu menuliskan Animal Farm ini yang dimana jelas sekali gitu dia itu sangat satir dan menyinggung bagaimana perpolitikan si Stalin yang sangat-sangat liar, yang sangat-sangat durjana gitu ya. Tidak ada unsur ham-ham, main tembak, main bunuh gitu. Nah, itulah menurut saya latar belakang mengapa dia menulis gitu. Istilahnya itu kekesalan si Orwell itu sendiri sih. Begitu Kak Hakim. Oh, jadi di latar belakangnya juga sama pengalaman pribadinya Orwell berarti ya dalam perang saudara Spanyol di antara pasukan kaum nasionalis dan juga kaum republik begitu ya. Kiri ya. Dalam yang kaum nasionalis ini kan yang memperjuangkan fasisme Perangko kan. Ya, betul. Sedangkan yang republik ini itu mewakili kaum Marxis, kaum komunis. Kiri, ya. Saya pernah baca juga sekilas di salah satu buku yang lain yang ini. Kalau di sini ditulis Bakti untuk Catalonia. Oh. Atau di buku yang lain juga ada yang ditulis Homage to Catalonia. Ya, itu salah satu buku yang lain juga. Ini kan buku ini ditulis sebelum Animal Farm. Betul. Dan di sini tidak ada kata satir-satir begitu. Oh, gitu. Secara terang dan jelas menerangkan bagaimana bejatnya Stalin di situ. Frontal. Iya, membantai koleganya seperti yang dijelaskan oleh Kak Fikri tadi. Padahal kan mereka sama-sama berpegang pada satu nilai begitu. Iya, betul. Nilai-nilai komunisme, sosialisme dan Marxisme begitu kan. Tapi karena mereka berbeda pandangan begitu, si Stalin ini kemudian membantai rekan-rekannya sendiri seperti yang dijelaskan tadi, dan itu yang membuat trauma besar dan akhirnya membuat kebencian ya berarti. Iya.
Ya, berarti tadi saya juga dengar dari Kak Aura dan juga dari Kak Fikri menyinggung tentang apa namanya rezim Stalin gitu kan, yang menjadi salah satu latar belakang penulisan daripada novel ini juga kan tadi. Iya. Eh, Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada teman-teman yang lain itu bagaimana sih apa namanya sekilas yang ditahu tentang rezimnya Stalin itu. Kemudian sehingga terilhami untuk menulis novel George Orwell ini karena kan yang saya tahu begitu dan yang teman-teman tahu mungkin dan bahkan juga yang ada di pengantar bukunya George Orwell yang ada di sini nggak ada nih di buku yang itu sama yang itu, adanya cuma yang di sini. Dan fun fact-nya juga di pengantarnya ini itu seringkali dibredel. Oh, Nah, karena tulisannya siapa namanya si George Orwell ini yang sangat objektif dan sangat-sangat menyindir apa namanya dari rezim Stalin, Uni Soviet pada saat itu yang masih menjadi kolega atau masih menjadi koalisinya Inggris pada saat itu, sehingga tulisan-tulisannya George Orwell dan apa namanya sampai pengantarnya itu juga dibredel dan tidak mau diterbitkan. Dan bahkan ada juga apa namanya pengantarnya yang disembunyikan dan sampai sekarang tidak diterbitkan juga itu. Ini berarti fun fact gitu ya? Ya, fun fact-nya Ternyata juga. Iya, dibatasi untuk. Karena kan dulu waktu sebelum Perang Dunia II kan, itu kan Inggris memandang Soviet itu sebagai koalisi yang potensial dalam Perang Dunia II. Makanya dia sangat menjaga citra baik daripada koalisinya ini, koleganya ini. Dia tidak mau kalau misalnya boroknya siapa si Stalin itu ketahuan sama masyarakat luas. Makanya sebisa mungkin rezim atau kekaisaran itu atau kerajaan itu menjaga nama baik daripada si Stalin dengan mempengaruhi beberapa penerbit itu juga biar tidak menerbitkan karyanya si Orwell itu, baik yang Homies to Cthulhu-nya itu maupun yang ini si yang Animal Farm. Nah, itu juga faktanya. Nah, dari yang teman-teman tahu nih, yang tadi saya tanya di awal, gimana sih rezim si Stalin ini? Kenapa sampai begitu dibenci banget sama si siapa namanya, si Stalin, sehingga si Orwell ini bilang kalau dia mengkhianati nilai-nilai sosialis dan komunis. Mungkin bisa dimulai dari siapa nih? Kaura. Oh, Suka sih. ladies first. Oke, Kak Aura dulu deh. Apa yang ditahu tentang rezimnya Stalin? Ya, kalau yang saya tahu secara sederhananya ya, karena saya juga baru pertama kali membaca karya George Orwell. Jadi yang pertama kan yang memegang kekuasaan itu adalah Lenin ya, Iya. ya kan. Terus Lenin itu meninggal setelah revolusi Rusia gitu. Ya. Terus kemudian rakyat Rusia itu menggulingkan Tsar Nicholas II pada tahun 1917. Terus sehingga itu ada Stalin dan Trotsky yang jadi tokoh penting pada waktu itu. Nah, Trotsky itu dia orang yang beridealisme, tetapi dia diasingkan dan dibunuh atas perintahnya Stalin gitu. Itu kan membuktikan kalau Stalin ini orangnya sangat kapitalisme gitu ya, kayak membatasi cara berpikir orang-orang juga gitu. Terus si Stalin ini bahkan menggunakan polisi rahasia untuk sebagai alat dia untuk mengancam masyarakat luas gitu, mengancam dan membatasi pandangan masyarakat luas begitu sih kayak. Jadi sangat-sangat otoriter. Terus apa namanya? Saya baru tahu istilahnya itu totalitarianisme, yang dimana sistem pemerintahan itu dia negara itu menguasai hampir semua aspek kehidupan rakyat itu, dari cara berpikir hingga cara merasa dari masyarakat itu. Gitu sih Stalin ya kalau saya lihat. Oh, berarti dari sosialis berubah jadi fasis bahkan otoriter ya berarti. Oh, tidak mencerminkan nilai sosialisme begitu kalau begitu. Kalau Kak Fikri gimana nih? Apa yang ditahu tentang rezimnya Stalin di Uni Soviet waktu itu? Ya begitu sih, sama kayak Aura gitu kan. Ya awalnya ada revolusi untuk si Tsar ya, akhirnya terjadi ya revolusi dari Stalin, tapi akhirnya kan Stalin meninggal ya. Yang digambarkan juga sebetulnya di dalam novel ini sangat jelas gitu, penggambaran tokoh-tokoh yang penting yang memiliki istilahnya apa namanya, pengaruh besar gitu di dalam terjadinya otoriter si Stalin ini ya, yang dimana dijelasin gitu. Ntar saya lupa guys. Santai. Oke, santai. Yang dimana ya itulah yang mengkerucut kepada nanti dijelaskan tentang si Napoleon yang
merepresentasikan si Stalin dan juga si Snowball yang merepresentasikan si Trotsky. Ini sangat menarik guys, yang dimana Ya. secara gampang banget si Orwell tuh menjelaskan bahwa Stalin itu sangat diktator, orang yang sangat diktator. Di sana itu jelaskan bahwa nanti ya di novel itu bahwa ketika pun ia melakukan kesalahan itu bisa istilahnya diubah dengan gampangnya. Tunggu ya teman-teman. Iya, Karena begitulah. kita belum menjelaskan Iya, sinopsisnya nih. Oke. Biar teman-teman yang lain penasaran. Kita main spoiler aja nih Kak Fikri nih. Tapi saya mau nambah fun fact, boleh nggak Oh sih ya, tentang boleh. Animal Farm ini? Jadi saya baru saja mengumpulkan beberapa fun fact tadi secara mendadak saat dua kakak ini sedang sholat. Jadi di mengenai penulis nih ya, dari penulisnya itu ternyata George Orwell itu punya kambing namanya Muriel. Jadi sama tokohnya kayak di buku ini. Jadi dia terinspirasi dari kambingnya itu tentang Muriel yang bijaksana kan digambarkan di buku ini gitu. Dia terinspirasi dari situ. Terus yang kedua, pada saat George Orwell itu mencoba menerbitkan buku ini di kalau nggak salah namanya Jonathan Cape itu pada tahun 1944, itu ada mata-mata yang mencoba untuk menghentikan penerbitan buku ini, namanya Peter Smollett. Nggak tahu cara bacanya guys. Gitu dia. Jadi ada saking ditentangnya itu ya, saking bahayanya dari pandangan penguasa gitu ya, sampai mendatangkan mata-mata gitu untuk menghentikan penerbitan buku ini. Dan yang ketiga, ternyata grup musik yang saya suka, Pink Floyd, tahu nggak? Pernah dengar? Itu lah pokoknya ya. Pink Floyd itu tuh terinspirasi buku Animal Farm ini pada pembuatan albumnya, namanya tuh Animals gitu. Nanti penonton dan teman-teman yang hadir saat ini mungkin tahu grup itu. Jadi kan kayak wah ternyata begitu tuh gitu. Kayak saya barusan gitu. Oh, menarik banget nih. Mungkin nanti untuk fun fact ataupun latar belakang yang lain mungkin nanti akan kita Ya, betul. bahas seiring berjalannya waktu ya. Jadi ngalir aja gitu ya. Untuk sekarang kita akan lanjut lagi nih ke sesi yang kedua, itu kita bahas tentang bukunya, baik itu alur intrinsik maupun alur ekstrinsiknya nih. Untuk di awal kita akan bahas alur intrinsiknya dulu ya, biar teman-teman yang itu tahu begitu alur ceritanya, terus siapa aja tokoh-tokohnya. Nah, mungkin di awal sebelum kita menjelaskan alur atau sinopsisnya begitu kepada teman-teman dan biar mereka tidak tidak kebingungan begitu. Alangkah baiknya mungkin saya akan perkenalkan dulu nih tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini. Mau saya atau teman-teman nih yang Oh kakak aja kak. baiklah, sebagai moderator yang baik mungkin saya harus memperkenalkan, mungkin selain teman mengulas juga saya harus memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini. Nah, Oke, yang pertama itu ada Snowball, tentunya karakter favorit saya di dalam novel ini. Terus ada juga namanya Napoleon. Dia Yang- apa nih Snowball? Hewan Snowball itu babi, ya. Harus medok sedikit. Ya, ada dua babi yang berpengaruh di sini. Ada Snowball, itu yang tadi telah di spoiler juga sama Kak Fikri, itu merepresentasikan Trotsky. Mungkin seperti itu ya. Terus ada juga si Napoleon, itu merepresentasikan si Stalin. Dan ada juga hewan-hewan yang lain tentunya dengan jenis kuda yang bernama boxer. Ada juga Benjamin, si keledai, ada juga domba, ada juga hewan kayak itik atau ayam, gagak, sapi, gagak, kuda, kucing, mie. dan hewan-hewan yang ada di peternakan pada umumnya. Ya begitu. betul. Dan mereka itu merepresentasikan juga kelas-kelas sosial yang ada di tatanan sosial kita juga. Seperti misalnya ada kuda yang menggambarkan kelas buruh. Ada babi begitu Babi. yang menggambarkan para elit begitu. Elit atau penguasa. Ada para domba begitu, kelas-kelas kaum mediocre begitu, mungkin orang-orang pada umumnya yang gampang tergiring opini dan terpengaruh begitu.
ada itik, unggas dan lain sebagainya itu yang sangat-sangat mencerminkan kehidupan sosial kita begitu. Ada juga manusia diceritakan di Iya, situ ada kan? juga manusia. Ah. Gitu. Oke, mungkin saya akan langsung saja menceritakan sinopsisnya kayak gimana karena mungkin teman-teman yang lain udah penasaran gitu. Dari tadi kita cuma nyerocos saja tentang latar belakang dan juga pamflet-pamflet yang lain. Oke, saya akan langsung aja cerita begitu tentang novel ini Animal Farm. Tapi saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang lain untuk cerita lebih lengkapnya itu biar langsung baca buku yang ini ya. Karena mungkin nanti apa yang kita sampaikan di sini itu hanya sebatas pengetahuan kita tentang buku ini aja. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung dibaca nanti di buku ini. Mungkin ada yang belum baca ya. Ini sangat menyenangkan dan sangat seru dan sangat-sangat plot twist sekali. Oke, buku Animal Farm. Ini menceritakan tentang satu buah dunia di Inggris untuk latar belakangnya. Tepatnya di satu buah peternakan. Namanya peternakan Manor. Di awalnya begitu. Peternakan Manor ini itu dipunyai oleh satu orang parubaya bernama Pak Jonas. Nah, Pak Jonas ini itu kan dia sebagai seorang peternak, tetapi dia itu punya sifat depresi begitu. Depresinya itu karena dia kalah di dalam pengadilan. Iya. Nah, akibat depresinya itu si Pak Jonas ini jadi sering minum-minum dan sering mengabaikan binatangnya. Dan walaupun Pak Jonas ini punya karyawan, tetapi karyawannya itu karena tidak diawasi dan peternakan ini juga jadi terbengkalai. Nggak terurus. Pak Jonasnya suka mabuk-mabukan, karyawannya suka toledor dan tidak memperhatikan peternakannya, dan akhirnya jadi terbengkalailah peternakan Manor ini. Dan singkat cerita, karena perlakuan yang sangat tidak hewani begitu dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ini, akhirnya para binatang ini pun punya inisiatif gitu. Dengan munculnya satu orang tetua, yaitu babi lagi. Ya, ini saya lupa tadi jelaskan ada satu babi penting lagi. Ini namanya Tetua Major. Tetua Major ini mungkin kalau kita terjemahkan itu mencerminkan si Lenin gitu. Tokoh diktator pertama di komunis Rusia pada waktu itu sebelum Stalin. Nah, si babi tua Major ini kan adalah babi yang sangat bijak begitu. Dia mengilhami para binatang-binatang yang lain untuk menentang manusia. Di dalam pandangannya si babi tua ini, dia bilang kalau manusia itu adalah golongan pemalas yang tidak bisa memproduksi, hanya bisa mengkonsumsi dari kerja keras kita. Dan kita sebagai hewan itu hanya diberi makan sebatas bisa bertahan hidup dan bekerja kembali. Dan pertanyaan saya, para kamera sekalian, itu kan sebutannya di dalam novel itu kan? Siap. Ya, kamera sekalian. Tapi saya bukan babi ya, walaupun saya bilang. Iya, kita tahu jelas. Ya. Dan kamera sekalian, apakah benar begitu? Peternakan kita hanya bisa menghidupi sedikit daripada hewan-hewan yang ada di peternakan ini? Tentu saja tidak, kamera sekalian. Peternakan kita bahkan mampu menampung jauh lebih banyak lagi hewan-hewan yang ada di Inggris. Begitu. Jadi revolusi harus segera dikeluarkan. Manusia harus kita tumbangkan. Karena dengan begitu kesetaraan akan ada begitu. Tidak ada tuan, tidak ada hierarkis kekuasaan. Yang ada hanyalah kesetaraan di antara kita sesama hewan. Begitu. Intinya seperti itulah ya. Kalau mau lebih baca lebih jelasnya dan lebih serunya bisa baca di sini ya teman-teman ya. Ya begitu. Nah, singkat cerita, setelah mendengarkan pidato yang bergelora dari tetua ini di akhir nyawanya begitu, dan setelah beberapa hari itu si tetua Major ini mati dia mati dan dia dikuburkan di belakang peternakan. Nah, selang beberapa bulan itu terjadi lagi, si Pak Tua Jonas ini kan lupa memberi makan hewan-hewannya karena dia pergi dugem dan minum-minum begitu, dan para karyawannya ini juga lalai dan akhirnya dia tidak diberi makan. Dan pada suatu malam Pak Jonas ini kan ketiduran nih dari pergi mabuk-mabukan dan dia lupa sampai malamnya lagi dan tidak diberi makan. Akhirnya si hewan-hewan ini pun kesal dan dia mendobrak peternakan itu dan dia mengambil makanannya sendiri. Ya. Terima kasih Bang Det. Ya, setelah itu karena hewan-hewan ini yang mendobrak dan mengambil makanannya sendiri, Pak
Jonas pun keluar dan dia menembak hewan-hewan itu. Tapi hewan-hewan ini kan melawan begitu. Iya, betul. Dia menendang Pak Jones dan karyawan-karyawannya sehingga tersungkur dan dia kaget. Kenapa hewan yang selama ini saya pecut dan saya perlakukan kasar sekarang berbalik melawan saya? begitu. Terkesan perang jadinya ya, ada Nah, perang di perang situ, antara perang. hewan dan manusia. Semoga tidak terjadi di kehidupan nyata ya teman-teman. Akhirnya dia berlari tunggang langgang dan hari yang diramakan oleh tetua itu pun terjadi. Ada yang mau menyambung nggak? Enggak, Oh lanjut, iya. lanjut. Oke. Singkat cerita, peternakan itu pun sekarang sudah bebas dari cengkeraman rezimnya Jones. Rezimnya Dan Jones. akhirnya peternakan itu pun dikelola oleh dua orang babi, yaitu si Snowball dan Napoleon. Singkatnya si Snowball ini kan karakternya itu pintar, cekatan dan punya ide-ide brilian gitu. Sedangkan si Napoleon ini punya karakter yang cenderung berkarisma dan pandai mengelaborasi bukan mengelaborasi tapi mencari partner begitu. Pandai mencari suara karena apa namanya karismanya itu. Nah, singkat cerita, yang kedua ini itu memainkan peran sentral di dalam peternakan itu sehingga terbentuklah dualisme antara si Snowball dan si Napoleon. Dan karena adanya dua dualisme yang begitu kental di situ, akhirnya si Napoleon itu merasa kalau Snowball ini kalau lama-lama dibiarin pengaruh saya bisa pudar nih, begitu kan. Dia iri, dengki dan sakit hati karena pengaruhnya si Snowball ini lebih kental. Dan apalagi si Snowball ini kan memberikan rencana untuk membangun kincir angin. Proyek, Yang waktu ada itu proyek. ya diberikan apa namanya ilustrasi kalau dengan adanya kincir angin ini kita tidak perlu bekerja keras, kita akan ada listrik, bahkan ada pemandian air panas, dia bilang di situ. Dan karena apa namanya dia merasa kalah saing dan kalah pamor, akhirnya si Napoleon ini memanggil para anjing-anjingnya begitu yang dia telah adopsi dan pelihara untuk membunuh si Snowball ini. Akhirnya si Snowball ini kan lari tunggang langgang begitu kan karena dikejar anjing-anjing galak dan sampai keluar peternakan. Nah, singkat cerita si hewan-hewan yang lain ini kan jadi terkaget dan terkejut begitu. Kok bisa? Kenapa kemudian apa namanya itu bisa dikejar begitu? Kenapa si Snowball bisa ditendang keluar dari peternakan begitu kan? Bukankah dia adalah kamera kita yang juga berjasa di dalam pertempuran kandang sapi? Pertempuran kandang sapi itu dulu Pak saya jelaskan, itu adalah salah satu usaha Jones untuk merebut apa namanya peternakannya ya dari para Setelah babi-babi perang itu. pertama, Nah, si Jones nih kembali lagi gitu kan untuk mengambil peternakannya lagi gitu. nah, dan di situ si apa namanya Snowball ini kan diberi penghargaan ya karena berhasil menumpas apa namanya rezimnya Jones ini kembali lagi begitu. Dan akhirnya setelah dia ditendang keluar kan para babi itu sempat bertanya, dan para hewan-hewan yang lain juga begitu, dia kaget kok kenapa kamera kita ini diusir dari situ. Dan akhirnya si salah satu juru bicaranya si siapa namanya Napoleon ini yang juga seorang babi begitu. Jadi babi-babi ini aja yang berkuasa, tidak ada hewan-hewan lain. Jadi si babi yang jadi juru bicaranya ini dia bilang kalau sebenarnya si Snowball itu adalah antek-anteknya dari si Jones. Dia bilang begitu. Jadi Antek-antek asing gitu. penguasa lama. Dia bilang begitu. Dan makanya karena kecerdikan daripada Napoleon, dia tahu kalau misalnya itu adalah mata-mata begitu. Dan karena hewan-hewan yang lain ini punya kecerdasan under 70% begitu. Ya begitu, dan dia akhirnya percaya aja gitu karena dia tidak punya kemampuan intelektual yang cukup matang untuk berpikir kritis begitu. Oh iya aja jadinya. Jadi singkat cerita, setelah itu dikuasailah peternakan ini sama si Napoleon. Dan akhirnya setelah dia dikuasai oleh si Napoleon ini juga mau bikin kincir angin juga. Dia bilang kalau ini sebenarnya rencana saya begitu dulu, tapi karena si Snowball ini yang licik sekali, dia mencuri rencana saya begitu. Tapi saya mau bangun ini sekarang karena ini adalah rencana yang baik untuk kita semua. Jadi dia curi idenya Snowball dan dia mengakuisisi itu sebagai rencananya dia. Singkat cerita, setelah diakuisisi rencana pembangunan kincir itu oleh si oleh si Napoleon, akhirnya si hewan-hewan itu pakannya dikurangi. Terus para ayam babon diminta untuk bertelur dan dijual telurnya, padahal itu kan bertentangan dengan idealisme binatangisme itu begitu. Ada 7 buah idealisme yang lupa saya jelaskan. Mungkin ada yang ingat? Saya Iya. nggak ingat sih, tapi ini mencatat gitu ya. Peraturan yang pertama,
apapun yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. Terus yang kedua, apapun yang berjalan dengan 4 kaki atau bersayap adalah teman. Yang tiga, tidak ada hewan yang boleh memakai pakaian. Yang keempat, tidak ada hewan yang boleh tidur di ranjang. Yang kelima, tidak ada hewan yang boleh meminum alkohol. Yang keenam, tidak ada hewan yang boleh membunuh hewan yang lain. Dan yang ketujuh, semua hewan setara. Ya. Dan idealisme itu ditulis di Apa namanya? tembok peternakan itu. Iya, Ya. iya. Kanda. Singkat cerita setelah setelah peristiwa itu dibangunlah peternakan itu. Kemudian suara saya serak nih. Ada yang mau lanjutin nggak? Lanjut. Aduh. Ini kalian menyiksa saya nih. Minum. Gak apa-apa lah, nanti aja. Saya harus menyelesaikan tugas saya sebagai seorang moderator. Nanti kita lanjutkan. Tenang saudara, tenang kamera. Oke, lanjut. Singkat cerita, setelah pekerjaan membangun kincir angin ini selesai, kemudian terjadilah badai begitu dan hancur kincir angin ini. Dan tahu siapa yang disalahkan akibat kincir angin ini hancur? Ya, itu adalah Snowball, orang Ya. yang ditendang keluar. Tetapi karena si Napoleon ini memendam dendam sama si Snowball, akhirnya yang dituduh menghancurkan kincir angin itu adalah si Snowball, Snowball. gitu. Masalah Snowball. Setelah itu dibangunlah lagi kincir angin ini untuk yang kedua kalinya, dan yang menghancurkannya adalah peternakan yang lain, yaitu si Foxwood dan Penfield ya. Ya, ada peternakan lain nih, peternakan tetangga ceritanya kan. Terus Ya, setelah dihancurkan kemudian dia membangun lagi untuk yang ketiga kalinya dengan menyiksa hewan-hewan ini lebih terang-terangan dan lebih sadis lagi begitu. Akhirnya si ayam babon ini pun memberontak begitu, dan dia menolak untuk bertelur. Dan akibat pemberontakan ini si babi ini pun marah gitu kan, kok kamu kenapa tidak mau bertelur dan dijual lagi begitu, itu kan bertentangan dengan perintah saya begitu. Lalu dituduhlah para ayam babon ini sebagai antek-anteknya Snowball, dan begitu pun hewan-hewan yang lain. Dan ada 4 babi kemudian yang menyuarakan suara begitu karena dia tidak setuju dengan rezimnya si Napoleon begitu, dia juga dibunuh. Ada juga itik atau unggas yang dibunuh juga, dan beberapa hewan-hewan yang lain. Dan Boxer pada waktu itu salah satu kuda yang paling bekerja keras di situ, itu sampai heran begitu. Bahkan kan di dalam idealisme binatangisme itu kan dilarang untuk membunuh sesama hewan begitu. Kok ini bertentangan begitu? Tetapi setelah dilihat lagi, kemudian yang ada di tembok itu bahwa dilarang membunuh sesama hewan itu kemudian telah diganti, kecuali tanpa alasan, ditulisnya di situ. ada Nah, tambahan. Nah, ada tambahan karena itu sesuai dengan kepentingan rezim, sesuai dengan kepentingan penguasa, maka aturan itu pun dihapus begitu. Begitupun dengan aturan-aturan yang lain. Biasanya tadi Kak Aura menjelaskan kalau dilarang meminum alkohol. Tapi karena si babi itu meminum alkohol, dia mengganti itu tanpa berlebihan begitu. Dilarang meminum alkohol dengan berlebihan gitu. Nah, Jadi ada tambahannya. Ada juga yang lain, misal dilarang tidur di ranjang, tapi karena babi tidur di ranjang diganti tanpa menggunakan. Spray. Jadi aturan itu diganti semena-mena sesuai dengan kepentingan penguasa, intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah hewan-hewan itu pun dibunuh dan jadilah satu buah kincir angin yang mereka idam-idamkan, dan itu pun berfungsi dan peternakan itu menjadi makmur. Tapi yang makmur adalah penguasa, dalam tanda kutip para babi, dan pada hewan-hewan yang lain itu tetap hidup sengsara dan lebih sengsara lagi. Dan akhirnya terkuaklah bahwa para babi-babi itu hanya memanfaatkan para hewan-hewan yang lain untuk kekuasaan, untuk kemakmuran, dan ya rezimnya si Napoleon ini. Intinya adalah mereka dimanfaatkan intinya. Nah, itu dia sinopsis daripada novel Animal Farm. Nah, sekarang adalah bagian teman-teman nih, karena saya sudah capek sekali ngomong dari tadi. Silakan. Nah, Apa nih? itu kan dari unsur intrinsiknya tadi. Sekarang teman-teman bagian unsur ekstrinsiknya. Dari Kak Fikri nih, yang tadi kayaknya sudah saya lihat mencatat dari tadi dan chat untuk mengomel-ngomel begitu. Untuk unsur ekstrinsiknya itu mewakili isu-isu begitu yang melatar belakangi novel ini ataupun mirip dengan ada di situasi kita saat ini. Bebas. Saya serahkan kepada Kak Fikri. Oke, terima kasih waktunya Kak Hakim ya. Oke, saya akan jelasin tentang ekstrinsik atau yang kontekstual ya guys ya.
itu saya tuh cukup kaget ya. Padahal itu novelnya udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Sama dengan Indonesia Merdeka gitu. Bahkan setahun lebih awal gitu. Kan 1944 gitu. Tetapi isu yang dibawa itu sangat relevan gitu. Yang bikin kita, "Yuh, kok bisa ya orang mikir begini?" gitu. Maksudnya kan kita mikir kalau karya lama ya pasti udah usang gitu. Tapi ternyata karyanya si Orwell ini yang Animal Farm ini masih make sense gitu. Masih terjadi di dunia nyata yang sebenarnya komunis itu udah sirna lah istilahnya ya. Yang banyak tuh demokrasi. Tapi pada faktanya gitu ya masih eksis aja gitu. Masih logik gitu, nyambung gitu sama si Animal Farm ini. Nah, di sini tuh ini keren sekali ya si Orwell tuh dengan bahasanya yang sederhana itu menjelaskan melalui fabelnya ya bahwasanya Stalin ini menciptakan kerajaannya sendiri gitu dalam basis istilahnya sosialisme. Dia itu menggunakan sosialisme untuk kesetaraan, untuk kesamaan. Tetapi sebetulnya melalui cita-cita sosialisme itulah dia sebenarnya menginginkan dirinya menjadi seorang diktator, menjadi seorang raja baru, menjadi seorang tsar baru gitu. Waduh. Nah, begitulah gimana ya orang yang paham politik, orang yang jago berpolitik. Dia itu istilahnya juga punya medianya ya. Di sini tuh ada namanya squealer gitu ya. Dan Ya. juga biri-biri gitu yang digunakan dimanfaatkan sebagai buzzer-buzzernya gitu. Yang dimana dia setiap kali ada misal setiap kali ya Stalin melakukan kesalahan. Nah, ketika ada saat jeda itu ya, kontemplasi bagi hewan-hewan lain, misal kuda, kambing atau keledai gitu, mereka ada saat untuk diam gitu, maka tiba-tiba biri-biri itu bilang kaki 2 jahat, kaki 4 baik. Nah, begitu. Maksudnya itu Dipotong dia tuh gitu langsung. menghilangkan fokus utama bagi para hewan lain untuk mampu, ya betul, Pengalian isu. untuk akhirnya mampu berpikir Mbak. bahwa, waduh, ini ada yang salah dengan rezim ini ada yang salah dengan pemerintahan ini. Ya, tapi disitulah kehebatan si siapa namanya Napoleon itu untuk membawa si squealer ya atau babi yang selalu berteriak-teriak ngok gitu ya, yang selalu ribut menyatakan bahwa oh tidak, Napoleon ini pasti punya niat baik. Dan juga teman-teman di situ jelas gitu ya, banyak sekali hewan-hewan itu mereka tuh golongan-golongan yang tidak paham. Sebagai contoh ya, si kuda itu boxer, dia itu hanya hafal hingga huruf D. Sedangkan yang paling pintar di situ diceritakan adalah si babi dan juga si keledai, si Benjamin ya. Dan juga sebenarnya Muriel bisa baca sedikit gitu. Nah, di situ ngejelasin bahwa bagaimana kekuatan ketidaktahuan itu mampu memunculkan dinasti yang jahat, dinasti yang diktator gitu. Nah, Stalin tuh si Napoleon tuh memanfaatkan itu gitu. Yang dimana boxer yang dilihat sebagai seekor kuda yang selalu bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, bahkan mengerjakan tugas-tugas yang lain, yang selalu menggaungkan bahwa ketika ada kerja dia akan selalu bilang Aku akan lebih bekerja keras. Nah, begitu. Namun kemudian ya di tengah perjalanannya diceritakan di dalam Animal Farm ini banyak sekali padahal kegelisahan yang dialami. Kok begini ya Napoleon bertindak? Kok begini ya kebijakan yang ada gitu. Tetapi squealer dengan gampangnya itu bisa meyakinkan si boxer ini bahwa Napoleon itu pasti selalu benar. Dan itulah puncak bahwa ya si Napoleon tuh akhirnya menang gitu. Istilahnya dia menjadi diktator yang utuh gitu. Para hewan-hewan lain itu bisa percaya dengan sangat-sangat gitu tanpa ada di dalam benaknya bahwa ini tuh kayaknya nggak bener deh. Walaupun sebenarnya ada gitu. Tetapi mereka tuh kalah dengan argumen-argumen dari si squealer sih menurut saya. Betul. Ya. Oh, udah. Ya. Oh ya, jadi kalau berdasarkan penjelasan dari Kak Hakim dan Kak Fikri tadi yang sangat-sangat lengkap itu ya, saya menangkap ada beberapa isu yang terjadi kan, berarti entah dari cerita maupun relevansinya pada saat ini, dan juga relevansi dari latar belakang mengapa buku ini ditulis begitu kan. Kalau dari saya itu ada beberapa isu, yang pertama ekonomi juga ada, politik dan sosialnya ada di sana. Kalau dari cerita asli atau mungkin latar belakang asli mengapa Orwell menulis ini,
saya mendapatkan bahwa dari isu politiknya itu revolusi itu kan seharusnya bertujuan untuk membebaskan gitu atau menjadikan semua orang setara. Tapi justru malah melahirkan kediktatoran baru gitu. Dari cerita di buku maupun hal yang terjadi pada Stalin gitu, pada rezimnya Stalin. Kemudian yang kedua juga ada manipulasi media yang menjadi propaganda kan. Iya. Itu tadi kalau dari penjelasannya Kak Fikri itu ada tokoh squealer babi itu menjadi media atau buzzer gitu. Jadi kayak memberikan propaganda gitu pada masyarakat kan. Kemudian ada juga tadi apalagi tokoh yang jadi buzzer biri-biri gitu. Dan itu memang terjadi di pada saat revolusi Rusia itu gitu. Memang terjadi. Dia kalau tidak salah dia menyebar propaganda gitu supaya masyarakat itu kayak berpikir gitu, wah Napoleon ini atau Stalin ini ternyata baik kok loh maksudnya gitu, walaupun begini gitu. Nah, dari situ ada kaitannya antara dengan isu sosialnya. Mengapa? Karena kalau dari Animal Farm itu ruang diskusi itu sangat dibatasi gitu. Ya kan? Betul. Nah, ada 4 babi yang protes. Kenapa kita nggak boleh diskusi? Tapi 4 babi itu malah dibunuh gitu kan? Pada saat di cerita itu. Jadi menunjukkan kalau ruang diskusi, kemudian pendidikan juga sangat dibatasi. Makanya banyak hewan-hewan yang nggak bisa baca gitu. Jadi mudah untuk dibohongi. Itu berkaitan dengan isu sosialnya. Terus selanjutnya ada juga isu ekonomi. Itu sangat-sangat terlihat kesenjangan antara elit babi dengan dengan hewan-hewan lain gitu. Contohnya di cerita tentang susu, kalau nggak salah, susu dan buah gitu kan. Itu tuh yang boleh makan cuma babi gitu. Itu ini juga merupakan salah satu peristiwa favorit saya. Ya, ada kayak squealer si babi yang jadi buzzer katanya Kak Fikri itu bilang, kalau begitu kau sudah mendengar kamerat bahwa babi-babi sekarang, enggak, ini salah. Ini ranjang, sorry, saya ralat tadi. Oh ya, soal susu dan babi itu memang benar. Susu dan buah itu memang benar kalau cuma babi yang boleh mengonsumsi pada saat itu gitu. Dan kalau protes, ransum mereka tuh dibatasi gitu. Jadi kayak ada ancamannya. Dan di sisi lain soal ranjang, terlihat juga kesenjangan, cuma babi yang boleh tidur di ranjang gitu. Dan squealer bilang, kalau begitu kau sudah mendengar kamerat bahwa babi-babi sekarang tidur di ranjang rumah peternakan itu, dan mengapa tidak? Sudah pasti kalian menganggap bahwa pernah ada aturan menentang ranjang kan? Sebuah ranjang sekedar berarti tempat untuk tidur. Jadi ranjang itu kan cuma tempat tidur gitu, kenapa harus protes? Terus untuk jerami di kandang juga pantas kok dianggap ranjang. Aturannya itu adalah spray, dia bilang, yang merupakan teman manusia. Kami sudah melepas spray dari ranjang rumah peternakan itu dan tidur di antara selimut. Dan ranjang-ranjang itu juga nyaman katanya. Tetapi tidak lebih nyaman daripada yang kami butuhkan. Aku berani bilang kamerat, dengan semua pekerjaan otak yang sekarang harus kami kerjakan, kalian tidak akan merampas kenyamanan kami, ya kan kamerat? Itu katanya. Jadi dia pakai manipulasi media gitu untuk menimbulkan kesenjangan antara elit babi itu dengan hewan yang lainnya gitu kan. Sangat-sangat berkaitan gitu. Dan ini relevan kok dengan yang terjadi pada saat ini gitu. Aduh. Ada babinya kah? Aduh. Ini ya gitu. Kesenjangan. Tadi kan juga ada bahas kalau berkaitan sama isu ekonomi, tadi kan juga ada tentang kincir angin kan ya kan Kak Fikri? Tentang kincir angin, proyek kincir angin. Jadi Napoleon itu di dalam bukunya itu demi bisa membeli bahan-bahan untuk membuat kincir angin itu, dia mengusulkan gimana kalau kita efisiensi aja bro gitu. Iya, gimana kalau kita efisiensi pakan aja gitu. Yang diefisiensi rakyat bawah, tapi yang di atas Lexus. Aduh. Maksudnya tetap makan enak gitu ya. Iya gitulah. Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Lihat, tapi ternyata efisiensi pembatasan
makanan itu cuma berlaku bagi hewan-hewan yang lain kecuali babi gitu. Jadi si babi itu boleh tetap makan apapun dengan alasan jadi pejabat tuh nggak enak loh gitu loh. Kayak Betul, butuh apa ya, asupan lain gitu. Butuh ya gitulah istilahnya, bahasanya di buku ini gitu. Relevansinya dengan saat ini Apa gelap sekali ya? nggak tahu ya kalau dari saya. Ini hanya pandangan pribadi dari seorang mahasiswa S1 PGSD yang awam gitu tentang hal ini. Jadi kalau dari saya efisiensi, kan kita memang ada efisiensi saat ini. Tentu maksudnya baik dong ya. Iya kan kakak ya, maksudnya Betul. baik efisiensi itu. Walaupun efisiensinya itu di pendidikan dan kesehatan, tapi tetap nggak apa-apa kok. Siapa sih yang butuh pendidikan? Siapa yang butuh pendidikan? Kita butuh makan gratis. Iya, nggak, Katya Bang Dat ya, nggak. Jadi ya kan ada efisiensi itu yang untuk proyek kita makan siang gratis ini. Kalau dari saya nih, ini nih agak lucu karena benar kata Kak Fikri, kok relevan ya, kok bisa? Karena kan dia tahun 1944. Nah dari situ kita mengalami efisiensi anggaran pendidikan dan juga kesehatan. Tetapi untuk kalau saya lihat di Twitter ternyata kayak rapat-rapat besar itu minumnya Equil. Kalau di situ alkohol dia bilang. Oh iya, kalau di bukunya alkohol. Tidak ada yang boleh meminum alkohol dengan berlebihan gitu. Nah, tapi gini ya, artinya efisiensi ini kan sebenarnya baik ya kalau secara definisi gitu. Efisiensi anggaran dalam negara itu baik. Tetapi ya pilih-pilih juga dong hal yang harus diefisiensikan gitu. Iya. Dan kepentingannya untuk apa gitu. Yang mana yang lebih penting? Nah itu lucu sekali bagaimana George Orwell menggambarkan hal itu dalam bentuk cerita fabel gitu. Betul. Dan ternyata masih relevan dengan saat ini. Ekonominya dapat kan, tadi ada kesenjangan antara elit babi dan hewan-hewan lain. Politiknya juga dapat, bagaimana dia memanipulasi media si Stalin ini ceritanya. Bagaimana memanipulasi TikTok, media, kemudian opini masyarakat, cara berpikir masyarakat. Kalau sekarang dari TikTok itu biasanya ya. Terus kemudian juga bagaimana reaksi masyarakat terhadap itu dari isu sosialnya. Bagaimana masyarakat dibatasi cara berpikirnya, bagaimana masyarakat kalau di rezimnya Stalin itu ketakutan gitu. Walaupun beberapa juga tidak sadar kalau mereka sedang ditindas gitu ya. Masih begitu. Jadi sangat relevan kalau menurut saya. Bagaimana kalau menurut Kak Hakim ini? Saya dari tadi berusaha untuk cari aman sebenarnya dengan tidak mau ikut terjun terlalu bebas di tengah jurang ini. Tapi karena si nanya, mungkin saya akan lebih mengaitkan dengan kronologi atau latar belakang ditulisnya novel ini. Karena yang tadi pernah disinggung itu ada makan gratis kan. Tapi sebenarnya dulu di Rusia juga ada, di Uni Soviet. Di rezimnya Lenin juga pernah ada. Itu yang diajukan sama si Stalin. Yang diawasi oleh Stalin maksudnya. Itu pernah dulu. Karena Stalin ini pada di partai gitu, partai komunis waktu Lenin menjabat itu dia pernah jadi komisaris. Jadi dia bertugas untuk mengawasi kebijakan-kebijakan daripada partai begitu. Nah, bagi orang-orang atau masyarakat dulu yang mau menentang kebijakan ini atau tidak setuju dengan kebijakan pembagian makanan ini, maka akan dibunuh. Bahkan ada beberapa desa yang dibakar. Sekarang nggak ada ya? Ya, Nggak aman. ada. Aman. Selama mereka tidak menentang. Ya. Makanya terima saja, jangan menentang begitu. Itu yang saya garis bawahi sampai sekarang. Dan saya juga melihat di situ ada penilakan begitu. Ada pemblockingan lawan politik di situ. Yang saya melihat itu kan ada dua tokoh besar begitu yang tadi dijelaskan juga. Ada Stalin dan ada Trotsky. Yang dua orang ini memainkan pengaruh besar terhadap Uni Soviet pada waktu itu. Stalin dengan karisma dan permainan politiknya, dan si Trotsky ini yang cenderung memainkan ide-ide brilian dengan sering menulis begitu, baik itu di media jurnalis ataupun di media-media cetak yang lain begitu. Dan dia itu menilak lawan politiknya ini, bahkan dia sampai mengejar-ngejar si Trotsky
dan bahkan sampai mengirimkan mata-mata untuk membunuh si Trotsky pada akhir hayatnya begitu. Iya. Dan itu pun digambarkan dengan sangat jelas, walaupun mediumnya adalah sebuah fabel di sini, dengan si Snowball dan Napoleon, Ya benar. yang Snowball itu diincar oleh anjing begitu dan dibunuh di situ, dan si Napoleon bisa berkuasa. Stalin pun begitu dulu, dia sampai mengincar-ngincar siapa namanya si Trotsky karena beranggapan bahwa Trotsky ini akan berbahaya terhadap rezimnya dan akan menentang rezimnya karena kritik-kritik yang berbahaya daripada Trotsky ini terhadap rezimnya Stalin, dan dia menganggap bahwa lawan politiknya ini akan berbahaya terhadap rezimnya, maka dia membunuh si lawan politiknya itu. Bahkan sekarang juga terjadi begitu. Banyak lawan-lawan politik bukan hanya di negeri kita saja begitu, tapi juga di negeri-negeri yang lain. Ya. Jika ada lawan politik yang potensial begitu sebagai lawan politik kita harus menjegal dia sebelum ikut berkontestasi begitu di kancah politik resmi. Nah, itu adalah salah satu caranya agar misal dia tidak ikut berkontestasi dan dia menang begitu. Kalau misalnya dia ikut kontestasi bisa aja dia menang kan, tapi itu dijegal begitu. Betul. Itu mungkin dua hal yang bisa saya kaitkan antara dahulu dan sekarang. Berarti dari cerita Animal Farm ini sangat-sangat menggambarkan kelas masyarakat gitu ya, yang sangat relevan bahkan sampai sekarang gitu. Kalau yang saya dapat relevansinya dengan latar belakang waktu George Orwell ini menulis gitu ya. Kalau terkait dengan kuda di tokoh ceritanya itu, boxer itu kan mewakili kaum buruh yang diperas dan dimanfaatkan pada saat itu gitu. Ya kan? Ya jadi sampai boxer itu bilang Napoleon itu kan selalu benar gitu. Dan itu karena ada doktrin dan juga keterbatasan pendidikan dan edukasi gitu. Sangat berkaitan dengan isu sosial. Berarti pendidikannya kurang waktu itu. Kemudian ada juga Benjamin kan, Kak Hakim, Kak Fikri yang Oh iya, saya lupa keledai karakter itu. yang merepresentasikan kita semua teman-teman. Iya, karena dia Akan itu dijelaskan Kak Ura. iya intelektual kan. Iya. Kak Fikri. Dia digambarkan hewan yang pintar, intelektual, sadar akan apa yang terjadi pada saat itu gitu, tapi memilih untuk diam, untuk apatis gitu ya. Dan dampaknya apa ya? Keterusan jadinya rezimnya rezimnya Napoleon itu bahkan sampai akhir buku gitu. Terus ada juga para peternak lain gitu, yang dari peternakan Pinchfield dan juga Foxwood ya. Iya. Itu ada Tuan Pilkington dan juga Tuan Frederick. Itu kalau berdasarkan latar belakangnya itu mewakili negara barat dan juga Adolf Hitler kalau nggak salah gitu, Jerman Nazi gitu. Ya kalau dari yang saya baca, saya lupa. Oh ya, Tuan Pilkington itu yang mewakili negara-negara barat yang dimana mereka tuh awalnya nggak peduli dengan revolusi Rusia dan memilih untuk bekerja sama aja. Jadi kayak di depan tuh kelihatan baik-baik aja tapi sebenarnya licik gitu. Ada rencana di balik itu, dan itu digambarkan pada akhir buku yang dimana mereka bermain kartu kan saat itu. Mereka terlihat akan bekerja sama tapi ternyata ada maksud lain gitu. So, ada juga Tuan Frederick dari peternakan Pinchfield. Dia itu mewakili tokoh Adolf Hitler, itu Nazi Jerman itu. Digambarkan sebagai tokoh yang kejam, licik dan juga agresif. Jadi dia terang-terangan gak sukanya. Sampai pernah dia menghancurkan kincir anginnya gitu kan, kincir angin si Napoleon itu. Jadi sangat mewakili dan sangat relevan gitu. Jadi kalau dari Kak Fikri gimana? Oke. Lanjutan dari si itu ya. Tadi ada bahas tentang Benjamin. Benjamin itu dia tuh tahu semuanya. Dia tuh paham cara membaca gitu. Dia tahu kejadian-kejadian yang mungkin bakal terjadi ke depannya gitu. Akan tetapi dia itu orang yang masa bodoh gitu. Lebih baik diam. Jadi hidupnya aman-aman aja. Toh hidup saya begini-gini aja. Makan saya gini-gini aja. Nggak akan ada ngaruhnya gitu. Dia berpikir dengan begitu, dengan diam dan juga jika bicara gitu ujung-ujungnya ya sama aja gitu, bakal gini-gini terus. Tapi sebetulnya kan tidak ada yang tahu ya sebelum dicoba gitu ya. Benjamin ini sangat merepresentasikan orang-orang yang istilahnya paham, tahu, intelektual akan segala kondisi sosial gitu, tetapi ia lebih memilih untuk bekerja aja gitu, lebih memilih untuk santai di rumah gitu, lebih memilih untuk
rebahan atau tidur daripada pusingin mikirin masyarakat yang amburadul gitu ya. Seperti itulah Benjamin. Dan juga sebetulnya ada salah satu kuda ya, selain Clover dan Boxer ya, namanya Molly. Molly ini salah satu kuda yang sangat manja guys. Dia itu sangat dekat dengan si Jones ya, Pak Jones dulu, karena dia itu selalu ketika datang misal ya beraktivitas, dia selalu menggunakan pita di surainya gitu. Nah itu tuh menandakan dia tuh kalau bisa dibilang ya gadis yang selalu make upan lah gitu ya. Nah begitu. Nah saya gitu. enggak lah, enggak. Saya make aman loh ini. Beda. Beda, oke. Nah si Molly ini sebenarnya menurut saya itu merepresentasikan bahwa kaum borjuis yang akhirnya kabur ya. Kenapa saya bilang kabur? Karena si Molly ini pada saat selepas terjadinya revolusi, dia itu salah satu hewan yang sangat tidak berkontribusi bagi peternakan binatang ya. Ya. Fun fact ya itu peternakan manor tadi itu diganti sama hewan-hewan itu ya, dengan kesepakatannya menjadi peternakan binatang gitu. Ya gitu. Nah, telah beberapa hari hilang, si Molly akhirnya ketahuan guys. Dia itu pergi istilahnya berkhianat gitu ya dengan peternakan lain. Saya lupa itu Foxwood atau Pinchfield ya, pokoknya itulah. Akhirnya ia kabur ya, seperti itulah Borjois yang akhirnya kabur setelah terjadinya revolusi gitu. Kemudian saya juga menjelaskan bahwa ini menarik banget ya. Sejak awal revolusi itu digemborkan bahwa manusia ini tidak berguna gitu. Kalau tanpa kita, dia tuh nggak bisa makan gitu. Dia tuh dapatnya dari kita terus gitu. Kita yang dipecut, ya. Hewan tuh mengatakan begitu. Tetapi seiring berjalannya waktu gitu, si Napoleon ini akhirnya mulai guys, ada keanehan gitu. Dia bilang begini, waduh kita nggak bisa manasin api nih, nggak ada batu bara. Waduh kita nggak bisa ngasih makan anjing nih, nggak ada biskuit gitu. Waduh pakan kita menipis, tapi udah musim dingin. Ini gimana ya? Akhirnya dia ketemu sama satu orang penengah antara hewan dengan manusia, namanya itu Pak Wimper. Nah dia itu istilahnya broker ya, broker antara manusia dengan hewan gitu. Nah kan di situ hewan-hewan itu sebetulnya melihat dari kandang gitu, loh bukannya Kamerat Napoleon Agung kita itu tidak boleh ya bertemu dengan manusia, tetapi dengan Squealer yang jago set jago ngasih tahu gitu ya, Sambil berderai air mata. iya sambil nangis guys. Napoleon itu demi kita loh, mikir tuh susah gitu. Makanya harus makan apel, hidup enak di ranjang hotel, maksudnya ranjang itu ya, terus pokoknya segala macam itu bisa didapati ya, itu ya intinya gitulah. Maksudnya akhirnya pelan-pelan gitu si hewan-hewan ini akhirnya temenan lagi sama manusia gitu ya. Setelah Wimper akhirnya juga dia yang awalnya ya si hewan-hewan ini bermusuhan dengan apa namanya? Frederick dan Foxwood. Iya, Frederick dengan Foxwood. Pinchfield dan Ya, Foxwood. Pinchfield dan Foxwood. Ya pokoknya peternakan tetangga lah ya guys. Tapi lama-kelamaan ada krisis lagi itu. Mereka butuh sesuatu, akhirnya mereka menjual kayu kepada tetangga itu, peternakan tetangga. Pada waktu itu sempat ya diserang gitu, dibom ya, seperti kata Kak Aura gitu, kincir anginnya rusak lagi gitu. Ya begitulah, dan hingga apa namanya epilog gitu juga dijelaskan bahwa bagaimana sang babi-babi guys, babi-babi guys ya, itu tuh akhirnya mulai berjalan dengan dua kaki dan juga ya berkehidupan seperti layaknya si Jonas gitu. Mereka merokok, membawa cemeti atau pecut gitu, terus pakai baju dan minum bir gitu kan. Terus akhirnya ya di akhir gitu kan, seperti kata Kak Aura gitu, ada diskusi antara manusia, bahkan bersulang main kartu. Nah itulah maksudnya, itu perlahan-lahan dibangun oleh Orwell, sangat bagus sekali gitu ya. Di akhirnya menjelaskan bahwa revolusi yang tanpa dibarengi dengan pengawasan itu pada akhirnya memunculkan diktator yang baru gitu. Terus kemudian ya ada juga yang menarik gitu guys, dengan dalih sosialismenya, dalih kesetaraan, kebersamaan. Napoleon dan Snowball sudah berencana bahwa nantinya ketika kita sudah berhasil revolusi, pada umur sekian hewan-hewan lain tuh boleh melakukan pensiun gitu guys. Mereka bisa nggak kerja lagi, dapat jatah makan. Tetapi pada faktanya di dalam buku ini tidak pernah terjadi yang kayak begitu. Bahkan sudah bergenerasi-generasi pun nggak terjadi itu. Kemudian juga ada hal menarik itu, ada orang lain yang bilang gitu, sebetulnya
tanpa babi pun hewan-hewan ini sudah bisa hidup. Tetapi karena saking hebatnya manipulasi dari babi-babi ini, sehingga orang-orang tuh bukan orang ya, hewan-hewan itu beranggapan bahwa waduh, kita ini nggak bisa hidup tanpa babi. Mereka yang atur ransum kita, mereka yang atur misal kehidupan kita di sini biar selalu nyaman, aman dari Jones. Padahal sebetulnya yang bekerja secara istilahnya yang menghasilkan itu mereka sendiri gitu, yang menyaingi rumput, yang menanam tanaman, yang memerah susu, yang bertelur, kan mereka sendiri gitu. Babi tuh cuman Nyaru-nyaru. datang-datang gitu, melihat, melakukan doktrin gitu, terus makanin barang-barangnya gitu. Berarti juru bicara ini berperan penting dalam memainkan rezim ya. Pasti. Juru bicara di sangat. situ tapi maksudnya ya. Oh iya iya betul betul. Oh. Oke oke. Apa lagi? Oh dan juga ini guys, bahwasanya babi-babi ini pintar sekali memanipulasi ya. Maksudnya ini tuh sangat nyambung dengan 1984, salah satu novelnya si Orwell ya. Kalau kalian memang curious dengan setelah membaca Animal Farm ternyata aduh kurang puas nih, pengen yang lebih menderita lagi gitu. Kalian boleh baca 1984 karyanya Orwell juga. Itu menarik, sangat represif juga. Nah, maksud saya di sini tuh si Squealer ya. Kan Squealer itu istilahnya tangan kanan dari si Napoleon ya. Dia tuh selalu istilahnya yang berbicara dengan rakyatnya gitu. Nah, si Squealer ini untuk meredam istilahnya apa ya, unek-unek hewan. Kok hidup kita kayaknya nggak naik-naik ya, kok hidup kita kayaknya susah-susah terus. Nah, ternyata si Squealer itu dengan akalnya bilang gini, misal gini ya, alhamdulillah teman-teman gitu ya, ternyata tahun ini pakan kita naik gitu, surplus, apel kita naik, wah uang kita banyak. Padahal faktanya itu nggak demikian gitu. Mereka itu sebenarnya di dalam hati mikir, masa iya sih, karena kan mereka itu makan makin sedikit. Kayak ini ya, kayak negara kita ini negara besar gitu. Betul. Iya kan? Ya, negara bisa menyaingi Jerman atau Cina, Jepang. Betul. Lanjut. Bisa menyanyi Foxu dan Pinspill Ya betul itu maksudnya. Begitu. Dan juga yang menarik ya guys ya, sedari awal itu sudah kita bisa lihat bagaimana cara jalan berpikir si Napoleon dengan Snowball. Ya. Yang dimana Napoleon itu ternyata cerdik dalam artian dia tuh membawa massa yang istilahnya yang bisa dipakai untuk kekuasaan dia gitu ke depannya, seperti biri-biri dan juga anjing. Waktu itu awal-awal guys, anjing itu melahirkan, dan si satu-satunya yang peduli dengan anjing melahirkan itu hanyalah Napoleon. Dia yang merawat si anjing itu. Istilahnya di situ Napoleon itu sudah bersiap-siap untuk melawan dualisme kepemimpinan tadi gitu. Sedangkan kalau kita lihat Trotsky itu istilahnya orang yang tulus gitu, ingin bagaimana hewan-hewan di sana bisa hidup setara, bahkan hidup istilahnya enak gitu, mewah, bisa ada air panas gitu kan, hidup tenang, bisa pensiun ya kayak gitulah. Pendidikan layak. Iya betul. Tapi pada akhirnya karena orang tidak paham dan juga pemikiran Trotsky itu terlalu jauh memang ya, terlalu idealis gitu. Si Snowball ya, Snowball itu terlalu jauh ya memang, karena dia berpikir bahwa kita tidak butuh perang, kita tidak butuh melindungi peternakan kita, karena kita harus menggaungkan revolusi sehingga revolusi terjadi di Inggris secara total gitu. Nah, sedangkan si Napoleon sendiri dia menyatakan bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri. Nah, yang itu kan secara gampangnya itu kan lebih sederhana dan make sense gitu, bahwa kita melindungi diri sendiri daripada kita melakukan revolusi besar-besaran untuk ngajak yang lain gitu ya. Makanya dari situ ya si Snowball akhirnya kalah jumlah massa gitu. Oh gitu. Oke. Untuk teman-teman yang lain nih, saya lihat tadi sudah mencatat. Saya sangat takut dan curiga karena mereka mencatat. Takutnya apa? Mereka nanti ada opini ataupun pendapat yang mungkin bertentangan dengan yang kita sampaikan, Enggak apa. ataupun mereka menanyakan sesuatu yang di luar kapasitas kita. Oh, Dan saya lihat itu dari yang aktivitas mereka mencatat dan berdiskusi, itu seolah-olah
menandakan bahwa mereka teman-teman ini pengen nimbrung nih di acara diskusi kita Sabar atau di banget. acara ulasan buku kita pada sore hari ini. Nah, oleh karena itu saya paksa nih teman-teman yang lain untuk bertanya Silakan. ataupun mengeluarkan opininya Ah. masing-masing nih. Ada kebebasan berpendapat di sini. Ya. Tenang. Oh, silakan. Teman yang itu, teman baru kita nih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk seekor keledai ini berpendapat. Wow. Jadi tadi saya terpantik dengan 7 peraturan tadi yang menjadi landasan dasar dari peternakan yang telah direvolusi atau diambil alih oleh para babi. Nah, di mana hal ini saya rasa telah relevan dengan keadaan kita saat ini. Saya teringat dengan suatu teori dari seorang guru besar dari Universitas Diponegoro, yaitu Profesor Sacipto Raharjo, dengan teori hukum progresifnya yang mengatakan bahwa law is a tool for social engineering, di mana hukum itu hadir untuk merubah bagaimana masyarakat sosial itu ada menjadi lebih baik. Namun saat ini hukum tidak lagi hadir sebagai pembentuk masyarakat sosial, namun hukum hadir sebagai apa? Law is a tool for a perfect crime, di mana hukum hadir sebagai cara untuk melegalisasi para oknum-oknum melakukan kejahatan. Lalu ada hal lain lagi yang sempat memantik saya terkait dengan totalitarianisme, di mana hubungan antara kesejahteraan masyarakat dengan pemerintah atau kekuasaan itu sangatlah erat. Bagaimana apabila di Indonesia saat ini kebodohan yang ada, kemiskinan yang ada itu memang sengaja dipelihara agar politik uang itu semakin merebah. Bayangkan apabila masyarakatnya telah pintar dan telah mapan, maka mereka tidak akan tergiur lagi dengan politik uang tadi. Masyarakat baru tertarik dengan ideologi standar moral setelah perut mereka kenyang. Ya, betul. Selama rakyat masih lapar, maka money politik akan semakin merebah di Indonesia. Lalu hal ini menghantarkan saya kepada beberapa pertanyaan yang tidak terlalu relevan dengan dialog saya sendiri tadi. Beberapa Yang pertama, saya penasaran dengan para pengulas yang telah membaca buku ini. Menurut teman-teman nih, pesan apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh seorang Eric Arthur Blair atau nama penanya George Orwell ini? Dan yang kedua, apakah karya dari seorang George Orwell ini atau Animal Farm ini memang merupakan karya yang dapat kita pandang secara objektif? Karena tadi saya sempat mendengar pengulas mengatakan bahwa hadirnya buku ini, Animal Farm ini, adalah sebagai representasi dari dendam seorang George Orwell. Maka saya rasa atas dasar dendam tersebut maka akan sangat subjektif sekali buku ini. Karena atas dasar dendam. Maka apabila nantinya ada seseorang yang tidak mengetahui apapun tentang politik dan membaca, itu tidak ada dan membaca pengaruh buku lain ini, ya. dan membaca buku ini, maka bisa saja buku ini merupakan suatu propaganda untuk membenci Lenin, Stalin, dan para tokoh-tokoh komunis lainnya. Mungkin untuk mengakhiri pertanyaan ini, saya ingin menyatakan suatu hal yang sekiranya harus kita ingat bersama. Penjajahan yang paling mengerikan di dunia ini bukanlah penjajahan secara agresi, perang, dan hal lainnya. Namun penjajahan yang paling mengerikan adalah ketidaktahuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain. Abangnya yang pakai hoodie warna abu dan hitam. Oke, bismillah. Yo, salam kamerat. Salam kamerat. Oi. Oke, perkenalkan nama saya Rizal Hadi Wijaya. Baik. Oke, melihat bagaimana ulasan rekan-rekan tadi dari buku Animal Farm karya George Orwell ya. Nama pena dari Eric Arthur Blair. Iya. Jujur saya belum membaca buku itu secara dalam, tapi ada beberapa review atau ulasan yang sempat saya baca. Melihat bagaimana para hewan-hewan tadi mereka bekerja sama dan juga melawan. Saya teringat salah satu ungkapan dari Pramoedya Ananta yang mengatakan bahwa didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah pemerintah dan perlawanan, ya kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa itu cukup mirip ya bagaimana mereka bekerja sama, para rakyat-rakyat atau hewan-hewan tadi itu bekerja sama membentuk kesatuan dan melakukan perlawanan terhadap mereka yang
ia berkuasa seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya, tadi ada 7 hukum ya, atau 7 aturan disebutnya. Secara bahasanya itu kan aturan-aturan itu dijelaskan bagaimana para hewan untuk hidup ya. Apakah ada ini relevansi dari 7 aturan itu atau makna khususnya dari ketujuh aturan itu yang bisa dijelaskan? Ya, itu secara makna. Kemudian selanjutnya, pertanyaan saya selanjutnya adalah sempat tadi disinggung terkait ideologi ya. Jadi saya penasaran ini, apa sih ideologi sebenarnya dari bangsa kita ini? dikatakan liberal ya, tidak juga ya, masuk, akan tetapi tidak terlalu ya. Dikatakan komunis juga, iya tapi enggak juga. Dikatakan sosialis, iya tapi enggak juga. Tapi dikatakan demokratis apalagi, iya tapi enggak juga sih sebenarnya. Yang saat ini Iya. Iya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi menarik sekali ya. Jadi saya tertarik dan saya kebetulan saya sudah baca juga bukunya. Yang saya tertarik itu kejadian-kejadian seperti ini gitu ya, selalu kadang-kadang berbanding lurus dengan apa tingkat pendidikan. Kan tadi kayak kata teman-teman yang lain, apa penjajahan yang paling kejam itu ketika apa namanya? Ya ketidaktahuan gitu kan. Nah, selalu apa negara-negara yang mengalami fase-fase seperti ini gitu ya, pasti angka pendidikannya ya dibilang rendah gitu kan, dibilang rendah. Kira-kira gimana sih cara, ada nggak maksudnya saran atau apa dari teman-teman yang bisa kita diskusikan bagaimana cara kita keluar dari sana gitu. Jadi bagaimana sih caranya mengangkat pendidikan itu dan seperti apa maksudnya di komunitas kita gitu ya, komunitas teman baca, apa maksudnya minat membaca aja itu masih jauh gitu kadang-kadang kan. Nah, sekiranya bisa nggak sih kita berangkat dari kebiasaan kita membaca, mungkin membiasakan bagaimana caranya masyarakat kita ini supaya aware gitu, mau membaca gitu. Bisa nggak sih dengan cara itu kita keluar dari hal-hal semacam ini gitu? Ya, bisa nggak sih kira-kira? Oke, terima kasih. Kita sebagai pengulas tadi karena ditanyai oleh beberapa pertanyaan yang sangat-sangat berbobot dan cukup membuat kepala kita sampai berdenyut memikirkan kiranya jawaban apa yang paling tepat untuk kita jawab sehingga memenuhi ekspektasi dari pertanyaan teman-teman yang lain. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu juga ya teman-teman yang lain dan juga untuk viewers nanti. Di sini saya sebagai moderator begitu akan menyarankan satu buah cara begitu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin saya akan menjawab dari satu-satu dulu antara teman-teman yang lain dan dari satu-satu pihak dulu. Misalnya kayak saya dulu menjawab pertanyaan yang ada di sini sesuai kapasitas dan kemampuan saya. Begitupun dengan Kak Aura dan juga Kak Fikri. Jadi semua pertanyaan itu akan diulas satu-satu begitu. Oh gitu, oke. Nah, biar nanti semuanya kebagian. Ya, tetapi sesuai yang bisa dijawab aja, tidak perlu dipaksakan. Kalau misalnya tidak bisa dioper ke yang lebih sepuh begitu. Di antara teman-teman yang lain, karena ini adalah forum diskusi ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dibacakan oleh Kak Aura, silakan. Oke, pertanyaan pertama ini dari Kak siapa tadi? Siapa? Kak Dandi. Itu menurut kami sebagai pengulas, kira-kira pesan apa sih yang disampaikan oleh Eric Arthur Blair atau George Orwell ini? Dan yang kedua, apakah karyanya ini dapat dipandang secara objektif, sedangkan si penulis itu menulis latar belakang menulisnya tuh berdasarkan dendamnya dia gitu. Oke, itu yang pertama ya Bang ya. Iya.
nanti akan dijawab oleh kami masing-masing begitu. Hmm. Tapi satu-satu dulu ya teman-teman ya, biar nanti tidak kelupaan. Dimulai dari saya dulu mungkin Ya, silakan. sebagai moderator. Yang pertama tadi ditanyakan yaitu adalah Pesan pesan. yang disampaikan Sebenarnya penulis. untuk pesan itu ada kami kami rencanakan untuk pembahasan kutipan begitu di akhir sesi diskusi ini. Tapi karena ditanyakan di awal begitu kemudian tidak apa-apa. Bisa nggak? Untuk pesan yang bisa kami tarik begitu karena ini bersifat subjektif gitu dan pemaknaan kami berdasarkan apa yang sudah kami baca. Menurut kami begitu pesan yang ingin disampaikan oleh George Orwell begitu di dalam novel ini dan juga dijelaskan di dalam pengantarnya begitu yang tadi sudah saya singgung begitu bahwa pengantarnya itu dihilangkan dan juga memang disembunyikan dan diterbitkan hanya di beberapa buku saja dan terbukti dan ini diterbitkan dan yang lain tidak ada begitu ditulis pengantarnya. Di situ sebenarnya George Orwell ingin mengatakan kepada kita semua melalui pengantarnya yang bisa saya maknai secara subjektif bahwa dia sebenarnya ingin sekali agar orang-orang itu tidak takut untuk menyuarakan pendapatnya. Seperti halnya pada saat itu di Inggris begitu kemudian para jurnalis atau para media-media itu takut sekali untuk menerbitkan karya-karyanya Orwell pada saat itu karena takut pada waktu itu kan sedang koalisi atau sedang bermitra antara Inggris dengan Uni Soviet pada waktu itu. Karena para pihak rezim Inggris ini takut bahwa mitranya itu akan ketahuan bobroknya. Begitu kemudian maka karya ini kemudian ditahan dan tidak mau diterbitkan. Berarti itu melandaskan kepentingan dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan para jurnalis ini. Para jurnalis ini kemudian apabila menentang instruksi daripada Inggris pada waktu itu Kekaisaran Inggris, maka mereka akan takut media mereka tidak akan diberi cukup pendanaan begitu kemudian maka akan kehilangan pembaca begitu karena orang-orang Inggris pada waktu itu juga lebih cenderung berpihak kepada Uni Soviet pada waktu itu karena melihat bahwa Uni Soviet itu adalah partner begitu yang sesuai dengan tujuan mereka begitu dan juga sebagai mitra mereka yang kemudian potensial untuk mendongkrak kemudian posisi Inggris pada waktu itu. Maka mereka seakan-akan mengenyampingkan ataupun tidak memperdulikan kemudian kritikan George Orwell ini. Terbukti dengan setelah adanya Perang Dunia II itu dan dimenangkan oleh Blok Sekutu kemudian baru kritik-kritik tersebut dalam bentuk novel ini berani diterbitkan begitu. Karena di situ sudah tidak ada indikasi koalisi ataupun sekutu lagi. Begitu. Nah, itu juga yang ingin harus kita gelorakan kemudian kepada kita yang ada di sini dan mungkin kepada halayak ramai bahwa pada dasarnya kritik yang dibungkam dengan uang ataupun dengan kekuasaan itu pada dasarnya akan akan mengekalkan rezim yang pada saat ini ataupun pada saat yang dulu dan yang akan datang itu akan tetap berkuasa begitu. Mungkin itu yang bisa saya tangkap daripada apa yang ingin disampaikan oleh George Orwell melalui novel ini. Selain daripada tadi juga disampaikan bahwa para intelektual yang diam terhadap situasi dan kondisi saat ini itu juga perlu untuk kita hindari agar kita tidak terkesan menjadi seorang yang apatis yang intelektual hanya memperdulikan perut dan diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan daripada pemaknaan saya tentang kutipan ataupun yang ingin saya tangkap daripada novel ini begitu. Selanjutnya untuk yang kedua. Oh ya, kalau dari saya pribadi, saya kan termasuk orang yang awam sebenarnya tentang hal seperti ini. Tapi setelah membaca buku ini, saya jadi mendapatkan insight baru gitu, pengetahuan baru. Menurut saya, karena buku ini bercerita tentang sistem politik yang diktator, yang kapitalisme, tapi dalam bentuk fabel, maka saya menganggap bahwa penulis ingin menjelaskan hal tersebut dengan mudah gitu. Makanya dia pakai fabel, bagaimana supaya orang awam mengerti apa dampaknya untuk kehidupan kita, siapa saja yang berperan dari rezim yang seperti ini gitu, seperti yang diceritakan di buku ini gitu sih. Itu saja kalau dari saya. Dari Kak Fikri. Yang masih pertama. Ya pesannya seperti kata Kak Aura itu jelas sekali, si Orwell nih pengen ngejelasin gitu kalau sebetulnya cita-cita revolusi itu kebanyakan bohong ya guys ya.
itu kebanyakan bohong karena eh sedikit sekali gitu orang yang mampu istilahnya paham visi dari orang yang sudah melakukan revolusi itu. Maksudnya fabel kan, jadi jelas gitu tokoh-tokoh yang sebetulnya udah picik dari awal. Ya si Napoleonnya digambarkan gitu sangat jelas gitu. Maksudnya biar masyarakat tuh sadar bahwa ketika adanya suatu kesalahan, ketika ada suatu istilahnya yang mengganjal di hati gitu, itu sebaiknya diutarakan, sebaiknya didiskusikan dengan bersama gitu, dan juga tidak harus langsung menerima segala informasi-informasi yang ada gitu. Maksudnya ya gitulah pesan dari si Orwell itu untuk ya menyadarkan rakyat bahwa revolusi itu memang baik ketika rakyatnya mampu paham gitu. Tetapi ketika rakyatnya tidak paham ya ujung-ujungnya ada diktator baru lagi. Ya seperti itu sih paling Bang. Oke, gitu ya, Bang dan teman-teman yang lain untuk jawaban dari kami. Nah, selanjutnya tadi juga yang saya ingat bahwa apakah benar novel ini ditulis atas landasan subjektif? Bisa nggak Nah. dipandang objektif? Ya, bisa nggak dipandang objektif begitu ya, Bang? Oke. Kalau dari saya pribadi begitu, karena saya sedikit membaca dari sumber-sumber yang lain. Kalau memang ini dituliskan berdasarkan pengalaman pribadi dari si penulis Arthur Blair dalam Perang Saudara Spanyol begitu kan 1936 itu. Jadi memang ini memang benar landasannya adalah subjektivitas daripada George Orwell itu sendiri atas landasan pengalaman pribadinya dia begitu. Tetapi kemudian apakah benar dia ingin mempropagandakan khalayak ramai untuk membenci Stalin dan Lenin melalui novel ini? Itu tergantung pemaknaan objektivitas dari kita pribadi begitu. Secara subjektif kayak gimana? Kalau memang kita memaknai itu sebagai sebuah kebencian, itu tergantung lagi dari kita sebagai seorang pembaca. Tingkat kritis kita kayak gimana? Apakah benar atau tidak kita mengecek kebenaran daripada apa yang disampaikan oleh orang lain? Itu kan belum tentu benar apa adanya kan. Jadi itu kemudian balik lagi ke diri kita pribadi begitu. Apakah benar itu berlandaskan atas dendam? Apakah tidak benar kemudian rezimnya Stalin dan Lenin itu otoriter dan mementingkan kekuasaannya sendiri? Itu balik lagi kepada diri kita pribadi sebagai seorang konsumen daripada buku-buku yang kita baca. Agar kemudian kita tidak stagnan hanya mengetahui apa yang ada dalam isi buku ini saja, karena pada dasarnya pengetahuan dan sejarah itu luas begitu kan. Jadi tergantung kita sejauh mana kita dapat menggali makna-makna baru daripada yang belum kita ketahui. Itu sih dari saya pribadi. Dari Kak Aura gimana? Ya setuju sih. Ya kalau misalnya dapat dipandang secara objektif kan artinya memang benar kata Kak Hakim tadi, kita tidak bisa menjadikan buku ini sebagai sumber satu-satunya begitu ya. Masih ada sumber lain yang perlu kita baca lagi gitu. Tapi karena kami sebagai pengulas pun hanya masih tentu saja kami membaca sumber yang lain tapi tidak sebanyak itu gitu. Jadi itu balik lagi ke perspektif masing-masing gitu. Kalau dari Kak Fikri? Ya menurut saya sih itu pandangannya yang jelas subjektif ya, karena itu berdasarkan pengalaman dia. Tapi apakah itu objektif atau tidak ya bisa kita lihat misal dari Great Purge yang kejadian si Stalin tuh ngebantai orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Nah itu maksudnya itu bisa jadi mungkin bisa sebagai karangan George Orwell ini bisa kita jadikan landasan untuk semakin yakin gitu bahwa sebetulnya Stalin tuh memang seperti itu orangnya gitu. Tapi kalau dibilang objektif ya tentu saja tidak, karena ini tuh pengalaman pribadi ya, bisa beda dengan orang lain misal yang dekat dengan Stalin sih paling gitu. Tapi maksud saya ini tuh bisa at least menambah bahwa oh begini loh pandangan si Orwell terhadap Stalin atau Uni Soviet begitu. At least kita bisa jadi istilahnya nanti mengelaborasikan gagasan si Orwell mungkin dengan kajian yang akan kita cari lebih dalam gitu. Ya paling gitu aja sih. Itu ya Bang, nanti untuk lebih jelasnya atau mungkin kalau masih belum puas dengan jawaban kami, bisa kita diskusi di belakang karena kita selalu terbuka. Bahkan kami sangat mengharapkan Abang untuk bergabung dan berdiskusi bersama kita begitu untuk nambah-nambah teman. Karena teman baca punya slogan, banyak teman, banyak baca dan banyak berdiskusi. Nah, itu harapan kami. Ya, itu dia, banyak bacot. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya Kak Aura. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bang Rijal. Apa ada relevansi dari 7 aturan ini, 7 aturan peternakan binatang secara makna? Dan yang kedua, berdasarkan cerita atau ulasan kami dari relevansinya dengan
negara saat ini dan juga di buku ini sebenarnya ideologi dari negara ini apa sih yang sedang diterapkan gitu. Oh, oke. Dibilang demokrasi enggak gitu, komunis apalagi enggak gitu kan. Oh, satu paket ya tadi. Iya, pertanyaannya satu itu. paket. Oke. Berarti ini jadinya dua ya jadinya pertanyaannya. Iya, dua. Oke. Atau Mungkin malah akan kita sudah. rangkum begitu. Hmm. Saya sebagai orang yang kuliah di Fakultas Hukum merasa sangat-sangat tidak apa namanya untuk menjawab pertanyaan ini yang agak-agak sedikit menyindir atau ada sangkut pautnya dengan ilmu hukum. Kemudian tadi ditanya apakah ada relevansinya kemudian dengan kehidupan kita saat ini atau dengan fakta empirisnya, tentu ada. Sebagai contoh misalnya di beberapa waktu kemarin, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya Bang, yang tentang perubahan usia calon presiden dan wakil presiden yang akan maju di kontestasi politik begitu. Itu kan dirubah begitu atas dasar kepentingan rezim begitu. Atau mungkin itu bukan atas dasar kepentingan rezim mungkin ya. Saya sedang berhusnuzon mungkin untuk kepentingan halayak ramai dan masyarakat. Mungkin ada kemudian kandidat yang potensial kemudian yang berumur 35 ke bawah yang punya gagasan yang ciamik, apik dan bisa membawa negara ini menjadi negara superpower begitu dan mengalahkan Cina dan US. Mungkin kita tidak tahu. Mungkin itu alasan para para hakim MK, Mahkamah Konstitusi ya, bukan Mahkamah Keluarga ya. Itu maksudnya untuk merubah aturan tersebut kan kita tidak tahu. Kita harusnya patut berhusnuzon dan menganggap bahwa putusan MK itu adalah final dan mengikat dan itu adalah putusan yang sebenar-benarnya ya. Itu dia. Jadi relevansinya apakah ada kemudian dengan kehidupan sekitar kita, ada. Itu tadi satu contoh. Tapi itu atas dasar kepentingan bersama ya. Ditandai. Itu dia. Terus selanjutnya tadi ada yang nanya, negara kita itu menganut apa sih begitu? Ya, untuk ideologinya. Kan sudah terpampang jelas kalau ideologi kita itu adalah demokrasi Pancasila begitu. Walaupun negara-negara lain itu kan tidak ada demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berlandaskan asas-asas Pancasila ya maksudnya. Seperti itu. Tapi kemudian tadi dibilang kalau kita berhaluan sosialis tidak, komunis tidak, liberal juga tidak, jadi di tengah-tengah. Jadi kalau menurut pemaknaan saya itu adalah ideologi cari aman kalau menurut saya. Ideologi cari aman. Ideologi cari aman karena kita berada di tengah begitu. Kita tidak memihak blok manapun sebagaimana yang dijelaskan di dalam konstitusi juga bahwa kita non blok pada dasarnya. Jadi saya bisa memaknai bahwa kita itu berkoalisi ataupun berpihak kepada semua negara yang tidak menentang prinsip-prinsip kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi bisa saya bilang kalau kita prinsip berkawan dengan siapa saja begitu. Asalkan tidak dengan Israel ya. Catat. Nah, itu dia. Kalau jawaban dari saya. Sekarang Kak Aura gimana? Oh. Tadi yang pertanyaan apa ada relevansi dari 7 aturan itu secara makna? Sebenarnya 7 aturan itu mirip-mirip kalau di kita itu kan kayak undang-undang gitu. Yeah. Dan paling mirip juga kayak Pancasila kalau dari saya. Apalagi yang 7 peraturan ke-7 yang katanya semua hewan itu setara gitu. Itu kan mirip kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Mirip. Relevan artinya bahwa 7 aturan itu sebagai hal yang melandasi peternakan binatang itu. Ideologinya kan binatangisme katanya gitu. Jadi yang mirip dengan kita yang berideologi Pancasila seperti itu. Dan kadang penerapan dari penerapan dari 7 aturan tuh mirip-mirip juga di sini gitu kan, penerapannya sangat mematuhi gitu. Kebetulan kan itu. Iya, kebetulan. Terus yang kedua, ideologi dari negara ini sebenarnya apa sih? Saya saya bingung juga ini. Kalau dari saya ya saya setuju dah sama Kak Hakim gitu. Cari aman. Lanjut Kak Fikri. Oke, kalau saya kan 7 nilai itu apa dia merepresentasikan yang nilai sekarang? Sebetulnya iya secara istilahnya kiasan gitu ya. Maksudnya 7 nilai itu dengan undang-undang yang ada gitu. Yaitu menggambarkan bahwa sebetulnya ya pemerintah yang ketika nggak ada oposisinya itu dengan semena-mena bisa buat aturan gitu, bisa ngubah-ngubah seperti yang si Squealer tiba-tiba malam-malam dia ubah yang nggak boleh minum alkohol, boleh tapi sedikit aja gitu.
Misal seperti tadi sebelum 30 itu enggak boleh. Oh, boleh asalkan dia sudah istilahnya menjabat ya gitu ya. Seperti itulah. Maksudnya Orwell tuh merepresentasikan hal yang ada di dunia seperti itu. Kemudian ideologi apa yang sebenarnya kita anut? Bingung juga sebetulnya ya, kita itu kesana kemari gitu. Tapi kan secara simbol gitu, secara simbol bahwa kita itu memegang ideologi demokrasi Pancasila. Tetapi ya sama juga kayak di Animal Farm gitu, bahwasanya ya ideologinya ada, undang-undangnya ada gitu. Tapi yang dijalankan itu sebaliknya gitu. Nah, tapi masalahnya itu kan kembali kepada bahwa sumber daya manusianya itu paham atau tidak dengan aturan-aturan yang ada. Jadi ya gitu, ideologi kita itu bakal bisa dijalankan ketika orangnya itu paham ideologi itu apa sih sebetulnya. Coba deh kalau kita tanyain kepada anak SMA mungkin, kan mereka belajar tuh, tapi kita tanyain tentang ini mungkin akan susah menjawab. Nah begitu sih paling. Pertanyaan selanjutnya Kak Aura. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bang Ziki. Supaya hal ini tidak terjadi kan artinya perlu kita mengangkat pendidikan gitu ya Bang Ziki ya. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengangkat pendidikan ini sebagai prioritas utama gitu. Dan kira-kira dari kegiatan teman baca atau mungkin meningkatkan dari kegiatan meningkatkan minat baca tuh bisa atau enggak sih gitu. Di sini pertanyaan yang sangat menjurus kepada profesi pendidikan dan keguruan nih. Ini ranahnya Kak Aura sebenarnya nih. Oh. Tapi kita sebisa mungkin kan akan menjawab sesuai dengan keadilan. kemampuan. Oke. Apa bisa sih kita menekan angka pendidikan kita menjadi agak lebih maju begitu ya pelan-pelan? Bisa nggak sih kemudian dengan menggemborkan minat baca juga ya caranya? Kalau menurut saya ini Bang. Kalau menurut saya adalah mungkin dari peningkatan minat baca dulu yang akan saya jawab. Itu yang pertama adalah dari perasaan saya pribadi nih. Persebaran buku itu harus lebih masif dan lebih merata di seluruh kalangan, di seluruh pihak, di seluruh tempat dan di seluruh lokasi. Karena bagi saya pribadi, persebaran buku itu kan sangat-sangat tidak merata begitu. Kalau saya lihat buku itu adalah suatu konsumsi dari orang-orang yang bisa saya pandang sebagai ekonomi kelas atas. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dahulu sebagai seorang siswa atau sebagai seorang mahasiswa begitu yang hanya punya duit 100.000 untuk satu minggu, sangat-sangat tidak logik sekali untuk membeli satu buah buku yang harganya 100.000 lebih. Lalu gimana saya mau pinter begitu kira-kira? Gimana saya mau tahu sesuatu kalau misalnya harga buku begitu melonjak drastis dan mahal? Kan itu sangat-sangat tidak logik begitu dengan pemerintah yang menyuruh kita untuk pintar kemudian, tetapi di satu sisi dia juga tidak mendukung kemudian dengan tingkat intelektual masyarakatnya itu sangat-sangat tidak make sense sekali. Itu satu dari pembacaan buku. Yang kedua adalah mungkin pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan dengan misalnya satu siswa itu harus menamatkan satu buah buku misalnya ini angan-angan saya pribadi nih, satu buah buku per satu semester aja deh. Nanti gurunya itu menilai sejauh mana dia paham, sejauh mana dia bisa mengelaborasi apa yang ada di buku dengan apa yang dia pahami begitu kan, dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya untuk meningkatkan minat baca, dan itu mungkin bisa dicatat sebagai nilai di rapot kan. Sangat keren sekali kalau misalnya ada seperti itu. Dan mungkin juga di desa-desa, di sekolah terutama, dan di tempat-tempat terbuka lain begitu. Karena dulu di sekolah saya itu juga memang ada buku-bukunya, tapi buku-buku yang sangat membosankan dengan kata-kata yang sangat template dan kayak koran. Saya sebagai siswa, bahkan saya sebagai mahasiswa juga malas baca-baca buku-buku yang kayak gitu tuh. Ya Allah ya Rob. Saya sangat menyesali hal itu, dan saya mulai menyesal sekarang. Kenapa saya tidak pintar dari dulu? Sekarang udah pintar. Iya, itu dia. Enggak sih, saya tidak pintar sekarang, tapi saya agak menyadari lah. Karena dengan kita membaca, kita akan membuka wawasan dengan hal-hal yang belum kita tahu begitu. Jadi agak sedikit terbuka lah, agak sedikit terhilami dengan membaca begitu. Kemudian untuk apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah begitu dan pihak-pihak yang berkewajiban, saya bilang seperti itu. Mungkin yang pertama dengan tidak terlalu sering mengganti kurikulum, ganti rezim, ganti kurikulum. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, kayak misal pendidikan berbasis global ataupun berbasis IT, tapi persebaran komputer dan
media-media elektronik lainnya masih sangat timpang dan sangat jarang kita temukan di sekolah-sekolah. Itu kan sangat tidak make sense sekali. Kalau misalnya berbasis IT dan global begitu, harusnya kita juga mengikuti standar yang ada di negara-negara luar begitu, bukan yang dibuat-buat oleh pemerintah begitu. Itu dari saya pribadi, dari dua kan. Yang ketiga adalah tentunya menaikkan taraf kesejahteraan guru. Siswanya makan gratis, siswanya gurunya makan utang. Itu kan sangat-sangat tidak make sense sekali. Jadi 3 hal itu mungkin perlu untuk digaungkan oleh pemerintah. 1, naikkan kesejahteraan guru. 2 adalah persebaran media elektronik dan lain sebagainya untuk menunjang pendidikan global. Dan yang ketiga tadi apa, saya lupa saya itu. Ayo. Ya Allah, lupa saya. Sebaran apa gitu? Kurikulum, tentu saja kurikulum. Itu dia 3 hal yang bisa saya sebutkan dan bisa saya jawab dari pertanyaan Bang Ziki. Kak Aura sebagai spesialis pendidikan dan keguruan. Salah kalau bilang saya spesialis, saya adalah orang yang masih belajar tentang ini. Jadi kebetulan Bang Ziki, saya itu sedang magang di sekolah. Jadi saya menemukan beberapa kasus, apalagi soal membaca ini ya. Kebetulan ada program kerja saya untuk mengajarkan anak-anak yang belum bisa baca, karena di sekolah itu kelas 5 SD pun belum bisa baca gitu. Iya, karena apa? Sebenarnya dari sekolah pun sudah mengusahakan gitu ya. Tapi tentu saja harus ada bimbingan dari orang tua juga gitu. Tapi orang tua harus mencari nafkah, biasanya begitu kan, sibuk, tidak bisa memperhatikan anaknya, atau orang tuanya broken home, atau dia dirawat neneknya. Jadi ada faktor ekonomi juga yang melandasi hal itu gitu. Makanya minat baca ataupun daya membaca anak itu agak kurang gitu sebenarnya kalau di tempat saya gitu ya. Dan bagaimana cara mengangkat pendidikan? Maka saya sebagai mungkin mahasiswa yang menggeluti bidang pendidikan saat ini tuh mengharapkan gitu pemerintah tuh ya udah memprioritaskan pendidikan tuh sebagai hal yang utama gitu di negara ini. Ya balik lagi kan juga karena ada kemiskinan struktural yang juga mempengaruhi bagaimana anak belajar gitu kan. Ya berarti memang dari sistemnya yang harus diperbaiki gitu kan. Struktural. Ya. Kalau dari kita ya saran saya tetap bersuara saja mengenai hal tersebut gitu. Tetap bersuara, kemudian kayak Bang Dad ini contoh yang patut ditiru gitu kan, membuat komunitas seperti ini gitu. Iya. Ya membuka akses memudahkan akses kita kepada buku, dan itu menurut saya sangat-sangat berguna karena sebagai saya pribadi, saya tahu buku-buku yang bagus itu pun ya dari sini gitu, dari kegiatan seperti ini. Dan dari membaca bisa nggak kita mengangkat pendidikan itu? Tentu saja bisa, karena membaca itu kan yang katanya membaca itu membuka pintu kita terhadap ilmu pengetahuan gitu. Jadi tentu sangat bisa menurut saya. Dan kemudian kalau dari kata dosen saya, harus ada minat belajar yang melandasi itu gitu. Dan minat belajar itu biasanya bisa dimunculkan kalau orang terancam nyawanya dan juga menyangkut harga dirinya kalau kata dosen saya gitu. Sedangkan kalau kebijakan di kurikulum saat ini adalah semua siswa itu harus dinaikkan kelas bagaimanapun akademiknya gitu. Ya itu artinya kan membuka peluang untuk siswa jadinya untuk ngerasa kayak ya saya belajar nggak belajar saya tetap naik kelas gitu, nggak ada minatnya sama sekali. Jadi itu yang menurut saya dilupakan oleh pemerintah kita gitu. Jadi memang harus dikaji, kemudian dijadikan prioritas utama itu saja dulu gitu. Dijadikan prioritas utama daripada makan siang gratis itu sih. Dari Kak Fikri. Wow, Kak Fikri nih, jangan terlalu menyatir ya, Pak Kak Fikri. Aman. Saya sangat suka sekali dengan pertanyaan Bang Ziki ya. Ini sebetulnya suatu hal yang harus terus dibahas, apalagi bagi mahasiswa gitu. Itu harus terus dibahas karena kita tuh udah lihat gitu bahwa globalisasi itu masuk terus ke Indonesia. Sedangkan masyarakat tuh semakin tidak paham gitu, semakin kena brain rot gitu. Short. Terus ya nerima aja. Gitu. Bombardilo krokodilo. Nah, itu dia contohnya. Sebetulnya kan brain rot itu muncul awalnya kan cuma kayak meme gitu ya. Kita have fun aja.
Tapi akhirnya itu membuat kita terlena gitu. Nah, tapi tren gini dan budaya. ya, ini begini, saya membagi jadi ada government atau pemerintah dengan organisasi atau komunitas atau kita itu sendiri. Nah, sebetulnya saya sayangkan itu dari pemerintah begini. Selalu dicanangkan bahwa pendidikan itu nomor 1. Walaupun sekarang nomor 2, oke lah. Selalu nomor 1 gitu. Pendidikan itu penting, anak digratiskan sekolah, bahkan di konstitusi dijelaskan bahwa harus mencerdaskan bangsa, ada LPDP, banyak sekali beasiswa yang muncul. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kompetensinya. Banyak sekali kita lihat gitu teman-teman kita, sebetulnya saya juga kasihan gitu, mereka itu belum paham materi ini gitu, tapi naik kelas. Tetapi yang masalah juga bahwasanya stigma di masyarakat, orang yang tidak naik kelas itu orang yang bodoh, orang yang gagal. Dan itu adalah masalah kenapa kita Indonesia tidak bisa maju. Itu dia masalahnya. Saya pernah ikut sebuah acara hearing yang dijelaskan bahwa kita ini ada masalah gitu, bahwa anak putus sekolah. Anak putus sekolah itu penting. Anak putus sekolah ya, bahwa pemerintah itu jadinya kelihatan bahwa anak itu tidak bisa sekolah karena ekonomi. Padahal faktanya pemerintah itu harus menyediakan uang gitu untuk membantu dia sekolah. Tapi yang tidak dilihat itu bahwa kompetensinya itu, mereka itu tidak paham membaca, mereka itu tidak paham teks yang dibaca, mereka itu tidak bisa bahasa Inggris. Yang sedihnya, dan ini fakta, saya bertanya kepada teman saya, seorang mahasiswa bahasa Inggris, saya bertanya, bro, kalau lu di tempat lu tuh gimana ya? Sering nggak bahasa Inggris? Enggak Ki gitu, enggak Ki. Sayang sekali, padahal kita tuh bahasa Inggris. Dan saya tuh heran, loh, kalian tuh masuk bahasa Inggris gitu, tapi kok enggak bahasa Inggris gitu. Nah itu kan maksudnya bukti bahwa kompetensi itu yang harus kita kejar, bukan sekolah banyak, fasilitas bagus, tapi ujung-ujungnya kosong gitu. Itu harusnya menjadi permasalahan yang terus kita gaungkan, terus kita diskusikan, karena ini sangat seru teman-teman. Sepertinya saya harus membawa Anda ke depan gedung DPR nanti ini. Ya begitulah. Kemudian saya setuju sekali sama Kak Aura tadi ya, kan dia bilang walaupun anak ini mohon maaf belum paham gitu, tapi dinaikkan. Nah, kenapa itu penting? Kenapa kepala sekolah itu marahin orang yang istilahnya nggak naikin orang? Karena begini teman-teman, ini tuh terkait dengan akreditasi. Wow. Dapat akreditasi cair gitu loh maksudnya. Ya begitulah, maksudnya ada masalah di arah sana. Akreditasi itu sebaiknya harus dibenahi juga gitu. Mengukur bukan dari tingkat kelulusan, entah itu siswa atau bahkan mahasiswa. Dan juga akreditasi ini sebagai mimik gitu ya. Kalau di sekolah A berarti oh pinter nih. Padahal kan belum terbukti gitu. Tapi kembali lagi gitu teman-teman, bahwa memang disadari bahwa menguji kompetensi itu sesuatu yang butuh waktu lama gitu. Kita harus tahu orangnya, kita harus tahu skill-skillnya. Itu kan lebih repot gitu. Sedangkan jumlah demografi kita kan banyak banget. Ya udah, disekaliin aja. Akreditasi A, gas ambil. Dari UI, gas boleh kerja. Seperti itu sih masalah yang sangat ada gitu di Indonesia. Dan juga tak lepas dari itu ya teman-teman, sekolah sekarang itu mulai disusupi dengan kapitalisme gitu, cari uang. Banyak sekali kita lihat berita bahwa guru itu ngambil duitnya mahasiswa gitu ketika ada study tour gitu. Banyak sekali istilahnya diskriminasi gitu, bahwa di dalam sekolah yang istilahnya gratis itu kaum yang lebih kaya itu lebih unggul daripada yang istilahnya kurang gitu. Wow. Nah, kembali saya itu sangat setuju, apalagi ini ada Bang Des, itu sangat bersyukur gitu. Ternyata ada komunitas yang peduli dengan literasi. Ternyata ada komunitas yang membuat saya wow gitu. Orang-orang di sini tuh berpikiran terbuka, berpikiran peduli dengan lingkungan gitu. Maksudnya ya gitu. Kita itu kembali dengan yang tadi Bang Bang Rijal bilang ya, tentang Pramudia Anantatur bilang, didik rakyat itu dengan organisasi, didik pemerintah dengan perlawanan. Nah, dengan organisasi itulah kita itu bisa saling mengenal. Even kita beda suku, even kita beda agama, kita saling mengenal, kita saling istilahnya bekerja sama untuk memajukan ya bangsa ini gitu. Karena melalui organisasi yang seperti inilah kita membentuk pikiran-pikiran yang kritis. Apalagi ada
forum diskusi seperti ini. Karena diskusi, apalagi berdebat, itu sangat penting untuk mengetahui di mana letak kurangnya kita. Bukan malah debat itu dihilangkan. Karena pada faktanya ya, teman-teman saya itu sangat benci gitu ditanya, sangat benci untuk dikritik gitu. Padahal kan itu sebuah kasih sayang sesama teman gitu untuk bahwa oh kamu itu salah bro. Kita kayaknya gini, kan berdiskusi berembuk untuk mencapai hasil yang terbaik gitu. Nah tapi hal-hal seperti ini sangat jarang kita temukan gitu kan. Iya betul, malah tersinggung. Nah kalau secara sederhananya sih ya, bahwasanya melalui organisasi ini atau bahkan melalui keluarga, kita itu bisa membiasakan untuk belajar dan juga membaca. Dari situ sih pasti. Ya, Sekian, terima kasih. ya artinya masalah ini kan memang kompleks sekali gitu. Betul. Butuh peran semua pihak supaya bisa mengangkat pendidikan. Ya. Dan menurut saya kita yang berprivilege yang punya apa namanya kesempatan gitu untuk belajar itu bisa bersuara, bisa juga ya membantu dan juga bisa untuk memfokuskan hal ini gitu supaya bisa mengangkat pendidikan gitu sih. Oke, itu dia teman-teman. Sayang sekali waktu kita sudah karena berhubung waktu maghrib sudah berkumandang dan terpaksa kita menghentikan diskusi kita yang sangat panas dan seru ini. Saya berharap akan ada diskusi lain yang lebih panas dan membuat gosong dan membuat telinga dan mata orang terbuka. Begitu, saya sangat berharap sekali dengan hadirnya teman-teman yang ada di sini dan juga saya berharap sebagai stakeholder kemudian yang akan membuka mata bukan hanya di sini saja, tetapi di forum-forum yang ada di kampus-kampus teman-teman sekalian, di rumah teman-teman sekalian dan di tongkrongan teman-teman sekalian. Karena pada dasarnya jika kita sudah berani untuk membaca itu berarti kita sudah berani untuk melakukan perlawanan. Ketika kita sudah berani untuk membuka mata berarti kita sudah berani untuk bersuara. Nah, itu saja dari saya dan sekian dari diskusi kita pada sore sampai malam hari ini. Dan tunggu diskusi kita di teman ulas berikutnya. Oke, sekian. Teman baca, banyak teman, banyak baca. Bye bye teman-teman semua.